Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 981. Ingin menghasilkan uang, Ling Han menyambut kedatangan kesusahan surgawi. Awalnya, itu adalah masalah yang sangat sederhana bagi seseorang dengan fisiknya untuk dengan aman menanggung kesengsaraan surgawi. Fisiknya setara dengan logam godly tingkat 2, dan ia bisa membiarkan kesusahan meledakkannya seperti yang diinginkannya, namun ia tetap tabah dan tidak bergerak. Tetapi jika itu yang terjadi, tubuhnya tidak akan marah, dan fisiknya hanya akan tetap pada tingkat aslinya. Oleh karena itu, demi menjadi lebih kuat, ia hanya bisa memilih untuk mengambil inisiatif menghancurkan tubuhnya sendiri, membiarkan tulang-tulang, darah, dan dagingnya yang saleh menderita rentetan kesusahan yang harus ditempa dan ditumbuk dengan segala cara. Kemudian, ia akan menggunakan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan untuk membangun kembali tubuh setelah kehancuran, membentuk dirinya yang sejati, sehingga fisiknya dapat meningkat ke tingkat lain. Tetap saja, terakhir kali dia mengalami kesusahan surgawi telah terjadi lebih dari setengah tahun yang lalu, dan sekarang dia harus menahannya untuk kedua kalinya. Bahkan Ling Han bergidik secara internal pada saat itu. Perasaan itu benar-benar bukan sesuatu yang menyenangkan. Jika kamu ingin menjadi yang terkuat di antara yang sederajat, dan keberadaan yang tak terkalahkan di masa depan, maka kamu harus menanggung kesulitan yang tidak akan bisa dilakukan orang lain. Jika tidak, hak apa yang Anda miliki untuk menjadi lebih kuat dari yang lain? Suara menara kecil muncul dalam benaknya. Menara Sundere ini selalu bertingkah seolah sedang menceramahinya. Ling Han secara alami tahu logika itu, tapi itu hanya mengucapkan kata-kata kosong, tanpa mengalaminya secara pribadi. Ini benar-benar rasa sakit yang cukup untuk membuatnya ingin mati. Namun dia bahkan tidak diizinkan untuk mengeluh sedikit pun. Kuang, kesengsaraan surgawi tidak peduli bagaimana perasaannya. Itu hanya akan menjatuhkan satu serangan yang menakutkan. Berniat untuk menghapusnya. Ling Han menghancurkan tulang-tulang salehnya untuk menanggung baptisan dengan kesusahan surgawi. Seseorang mengalami kesengsaraan surgawi. Keributan ini terlalu besar, dan tentu saja menarik perhatian orang-orang di akademi. Namun, ada terlalu banyak siswa di dalam Scarlet Heaven Academy, jadi bahkan jika tidak setiap hari seseorang akan mengalami kesusahan, memang ada seseorang yang bertahan di sini sekali setiap beberapa hari. Oleh karena itu, beberapa orang telah mencatat, tetapi hanya sedikit orang yang kebetulan berada di sekitarnya, dan itu tidak menjadi tontonan publik. Selain itu, pada saat ini, kesengsaraan surgawi telah terbentuk. Petir putih cemerlang menari di langit, dan sangat sulit bagi orang normal untuk membedakan penampilan Ling Han, jadi dia tentu saja tidak akan mendapatkan perhatian lebih dari ini. Selain itu, Ling Han menghancurkan tubuhnya sendiri, dan telah menjadi masa darah. Jadi siapa yang bisa mengenalinya di tumpukan berdarah itu? Beberapa dari mereka bahkan mengira Ling Han menjadi seperti ini karena dilanda kesusahan, dan tidak bisa tidak menggelengkan kepala ketika mereka bertanya-tanya dalam hati siapa orang ini. Dia akan mengalami kesengsaraan, namun tidak membuat persiapan yang memadai. Kesengsaraan baru saja dimulai, dan dia sudah tampak begitu mengerikan. Dia pasti tidak akan bisa menanggung apa yang terjadi setelahnya. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa bahkan jika si idiot itu kurang lebih adalah tumpukan daging acak-acakan, kesusahan surgawi masih tidak terlihat seperti akan berhenti, dan masih meledakkan serangan dengan cepat. Sudah jelas bahwa orang itu belum mati. Dia bahkan tidak mati karena itu, adegan itu membuat mereka tercengang. Setengah hari berlalu dalam sekejap mata, dan Ling Han telah memperbaiki tubuh fisiknya. Dalam sekejap kesengsaraan menghilang. Ia membungkus jubah di sekeliling dirinya, dan menghilang ke udara tipis. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dia sekarang benar-benar telanjang, jadi bagaimana dia bisa melihat orang seperti ini? Yi, apakah kalian melihat penampilan orang itu? Tidak, dia lari terlalu cepat. Ini benar-benar mengejutkan.
Dia jelas telah diledakkan begitu mengerikan oleh kesusahan surgawi. Jadi bagaimana mungkin dia masih hidup kembali? Mungkinkah dia telah mengkonsumsi pil alkimia yang hanya ada dalam legenda? 9 pil Divine Reinkarnasi 9 kematian? Pil Divine tertinggi yang masih akan memberikan kebangkitan bahkan setelah mengalami 9 kematian, selain pil surgawi jenis ini, apalagi yang bisa memiliki efek yang menentang alam. Di tengah suara diskusi orang-orang ini, Ling Han sudah kembali ke halaman barunya. Dia buru-buru mandi, lalu berpakaian sendiri, mengeluarkan bahan makanan, dan mulai memanggang, berencana memberi hadiah pada perutnya. Dia belum makan atau minum selama beberapa bulan. Sialan bocah, kemana kamu pergi beberapa hari ini? Kamu membuatku terlihat sangat keras untukmu. Kucing putih besar muncul di dinding halaman. Hidungnya sangat tajam, dan menemukan jalannya ke sini setelah mencium aroma lezat daging panggang. Aroma ini terlalu akrab. Ling Han tidak bisa menahan senyum, dan berkata, apakah kamu benar-benar kucing atau anjing? Hidungmu sangat tajam. Saya adalah keturunan dari macan putih. Kucing putih besar itu mengeong, dan menerkam Ling Han. Yi, kamu bisa bicara? Ling Han heran. Ketika kucing putih besar itu bergerak, dia segera menemukan bahwa pembudidayaannya telah mencapai tingkat sungai gunung. Rupanya, ketika binatang iblis maju ke Mountain River Tier, mereka bisa mengambil bentuk manusia, jadi tidak aneh kalau kucing setan ini bisa berbicara bahasa manusia. Sebaliknya, yang aneh adalah ia belum mengambil bentuk manusia. Saya adalah keturunan dari macan putih. Jadi apa yang aneh tentang saya bisa berbicara? Kucing putih besar itu menyerang berulang kali. Namun, putih itu benar bahwa itu telah maju ke Mountain River Tier. Dan itu juga fakta bahwa itu adalah keturunan dari harimau putih. Tingkat budidaya Ling Han lebih tinggi, dan kemampuannya sama-sama aneh. Jadi bagaimana mungkin dia menjadi takut akan hal itu? Ling Han dengan santai menangkis, hanya bertahan tanpa menyerang, ingin melihat seberapa kuat setan kucing ini. Itu benar-benar sangat kuat. Tingkat budidaya kucing putih besar hanya pada tahap awal ekstrim rendah. Namun kecakapan pertempurannya secara mengejutkan melampaui 4 bintang, yang sangat mengejutkan. Garis keturunanku belum sepenuhnya terbangun, atau aku akan menjadi lebih hebat, katanya dengan nada yang sangat tsundere. Apakah itu benar? Ling Han tersenyum, dan tiba-tiba melempar bola berbulu dari wall. Meo, kucing putih gemuk segera melempar Ling Han, dan berbalik untuk menerkamnya. Hanya ketika cakar-cakarnya telah menemukan bola wall itu ia meledak menjadi mengeong karena marah. Dasar bocah sialan, kau benar-benar berani menggodaku. Hehe, makan daging. Jika Anda tidak makan, lupakan saja. Ling Han duduk kembali. Karena dia sekarang tahu kemampuan kucing putih besar ini, apa artinya ada untuk melanjutkan pertarungan lebih lanjut? Dia bisa menekannya dengan satu jari sekarang. Kucing putih besar berjalan mendekat dengan perasaan tidak senang. Tetapi setelah beberapa potong daging berakhir dengan perutnya, kucing itu langsung bersinar berseri-seri, menyatakan Ling Han saudaranya. Itu baru saja masuk ke Mountain River Tier belum lama ini, dan baru saja belajar cara berbicara. Karena itu, ia berbicara cukup banyak. Itu praktis kotak obrolan, membuat Ling Han ingin langsung menjejalkan mulutnya atau mengisi telinganya sendiri. Kucing putih besar itu makan dan minum di rumahnya setiap hari. Setelah 2 hari berlalu, Li Weiwei datang berkunjung. Sialan bodoh, kemana kamu lari dalam setengah tahun ini? Saat dia masuk, Li Weiwei menginterogasinya dengan penuh semangat. Oh, berkultivasi dalam pengasingan, jawab Ling Han acuh tak acuh. Untuk apa kau pergi ke pengasingan? Apakah Anda tahu bahwa saya sangat malu karena Anda? Li Weiwei berkata, terengah-engah. Apa yang telah saya lakukan untuk Anda? Tanya Ling Han. Tersenyum, Li Weiwei menjatuhkan diri, dan mulai makan saat dia mengambil makanan. Tidak sedikit pun, Tang Feng mengeluarkan tantangan kepada Anda, namun bahkan tidak ada tanda dari Anda. Karenanya, dia membuat deklarasi publik dan mengatakan bahwa kamu adalah seorang pengecut yang tidak berani menerima tantangan. Saya berbicara untuk Anda dan mengatakan Anda bukan pengecut, dan akan segera keluar untuk menerima tantangan. Dan apa yang terjadi? Anda sebenarnya tidak muncul selama setengah tahun. Sekarang,
Semua orang di ibu kota kekaisaran mengatakan Anda tidak hidup sesuai dengan reputasi Anda, menyebut Anda pengecut dan pengecut. Aku berbicara untukmu, dan sekarang aku sudah menjadi lelucon. Ling Han tertawa keras, dan berkata, jadi aku membuatmu merasa sedih. Tetap saja, tidak ada yang bisa dilakukan. Lagi pula aku berada di pengasingan, jadi aku tidak tahu apa-apa. Karena dia takut akan diganggu oleh orang lain, dia tetap tinggal selama di dalam menara hitam. Menjadi mustahil bagi siapapun untuk menemukannya. Juga, Li Weiwei tampak bersemangat. Zhao Lun telah maju ke level sempurna, telah memenangkan 20 pertempuran berturut-turut di Stadion Darah Besi, dan diakui sebagai penguasa generasi muda saat ini. Dengan tidak ada bandingannya, sekarang, semua orang membicarakan kapan kamu bisa mengejarnya dan melakukan pertarungan yang bagus. Untuk ini, bahkan ada kolam taruhan yang disiapkan. Mata Ling Han tanpa sadar menyala, dan dia bertanya, apa taruhannya? 1/10 jika itu dalam 1 tahun, 1/9 jika itu dalam 2 tahun. Maka, itu akan menjadi 1/2 jika itu terjadi 10 tahun kemudian, 2/3 jika setelah 20 tahun, dan setelah 100 tahun, itu akan menjadi 10/12. Bagaimanapun, semakin lama waktunya, semakin rendah taruhannya. Ling Han menunjukkan senyum, dan bertanya, ingin menghasilkan uang. Chapter 982. Menantang Zhao Lun. Mendengar kata-kata menghasilkan uang, mata Li Weiwei yang indah segera bersinar. Karena Ling Han telah mengasingkan diri selama ini, bisnis menjual bahan makanan secara alami hanya bisa dihentikan. Dengan ukuran miliknya dan alat roh tata ruang Ji Yuner, bahan makanan di dalam hanya bisa bertahan sekitar selusin hari paling banyak. Mereka telah menjual semuanya tidak lama setelah mereka kembali. Karena ini, kedua gadis itu merasa sangat menyesal. Karena fakta bahwa Ling Han tidak muncul kembali untuk waktu yang lama, bahkan mereka merasa lapar. Bagaimana kita akan menghasilkan uang? Dia cepat bertanya. Segera, pelelangan besar akan dimulai. Jika saya punya uang, saya akan bisa membuat ayah duduk dan memperhatikan saya. Lelang apa? Tanya Ling Han. Oh, ibu kota kekaisaran akan menjadi tuan rumah lelang sesekali. Dan kali ini kebetulan tidak lama setelah alam misteri Laut Surgawi berakhir, sehingga secara alami akan lebih megah. Akan ada banyak barang bagus, seru Li Weiwei, sedikit bersemangat. Dia berhenti, memasang ekspresi garang di wajahnya yang cantik, dan berkata, kamu belum menjawab. Apa cara menghasilkan uang? Ling Han tertawa keras, dan berkata, itu sederhana. Apakah tidak ada taruhan kapan Zhao Lun dan saya akan bertarung? Realisasi segera menyingsing pada Li Weiwei, dan dia dengan cepat melompat dan bertepuk tangan. Dia menyatakan, kami akan bertaruh dulu, lalu Anda pergi dan menantang Zhao Lun. Tunggu, bagaimana jika Zhao Lun mengabaikan Anda? Ling Han mencibir, dan berkata, itu akan tergantung pada seberapa hebatnya kamu, Putri Menteri Kiri. Mari kita lihat apakah Anda dapat mengubah taruhan ketika saya akan mengeluarkan tantangan untuk Zhao Lun. Kalau tidak, dia tidak perlu menyeret Li Weiwei masuk. Li Weiwei dengan cepat mengangguk, ekspresinya mengatakan, aku mengerti. Tapi, tak lama kemudian, ekspresi khawatir muncul di wajahnya, dan dia bertanya, tapi bagaimana jika Zhao Lun menerima tantangan, dan kamu terbunuh olehnya? Bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya denganku, jadi terserahlah. Dia menjawab pertanyaannya sendiri, dan memang tidak sedikit pun khawatir. Ling Han mencibir, dan berkata, Zhao Lun pasti tidak bisa membunuhku, dan jika bukan karena fakta bahwa ia telah maju ke tingkat yang sempurna, ia mungkin bisa dibunuh olehku. Ini bukan hanya sesumbar. Fisiknya saat ini telah mencapai tingkat 3 Dewa Logam, dan bahkan jika seorang pembudidaya tingkat sempurna untuk menyerangnya, itu akan membutuhkan waktu untuk menembus pertahanannya. Selain itu, dia masih memiliki Crimson Ground Locking Net. Terperangkap di dalamnya, Zhao Lun akan melihat tingkat kultivasinya menurun. Pada saat itu, orang-orang dari klan Luo ingin menggunakan jaring surgawi ini untuk melawan Raja Binatang Lava itu, yang berarti bahwa mereka telah yakin bahwa mereka akan dapat membunuh Raja Binatang Buas itu dengan bantuan jaring ini.
Mengikuti garis deduksi itu, efek dari jaring surgawi ini seharusnya melemahkan tingkat kultivasi korban dengan tingkat minor. Tingkat budidaya Zhao Lun akan berkurang sedikit, dan dia masih terjebak oleh jaring surgawi yang akan mempengaruhi mobilitasnya. Jika Ling Han memanggil arrow star arrow yang memusnahkan, bukan tidak mungkin dia bisa membunuh yang pertama dengan satu serangan dalam sekejap. Lagi pula, Beast King dari sebelumnya itu juga berada pada tahap awal tingkat penyempurnaan, dan itu bahkan belum terperangkap oleh Jala. Namun bukankah masih hampir terbunuh dengan satu panah darinya? Namun, bisakah satu-satunya putra jenderal besar Zhao terbunuh? Itu tidak mungkin bahkan dalam duel fana. Apakah Ling Han tidak takut bahwa niat membunuh Jenderal Agung ini akan melambung, dan dia akan membunuhnya tanpa peduli pada hukum? Semakin besar kemampuan seseorang, semakin sedikit aturan kekuasaan yang akan menguasai dirinya. Pertama-tama, aturan adalah sesuatu yang dipaksakan kuat pada yang lemah. Dan apakah yang kuat itu sendiri menuruti atau sebaliknya sepenuhnya tergantung pada suasana hati mereka. Kecuali Ling Han bisa merunduk ke menara hitam setelah dia membunuhnya. Namun, dia bukan entitas yang sendirian, masih ada kerajaan Ling besar. Ling Han menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak bisa dibunuh, dia hanya bisa memberinya pukulan keras untuk memberinya pelajaran yang sudah mendarah daging. Dia yakin bahwa selama Zhao Lun tidak terbunuh atau lumpuh, Jenderal Besar Zhao tidak akan begitu tak tahu malu sehingga dia akan bertindak secara pribadi. Masalahnya adalah, bisakah dia menundukkan Zhao Lun bahkan dengan Crimson Ground Locking Net? Pihak lain adalah jenius bintang 4, dan bahkan jika ia dilemahkan oleh tingkat minor, kecakapan pertempurannya masih bisa mencapai tahap awal tingkat sempurna. Adapun Ling Han, dia sekarang berada di tahap awal ekstrim menengah, dan berada di belakang oleh tingkat minor keseluruhan. Selain itu, ia hanya bisa menunjukkan kecakapan pertempuran melebihi paling banyak 5 bintang. Jika tidak, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang harus tahu bahwa dia telah naik ke Pulau Danau Crimson 3 kali, dan menunjukkan potensi yang melebihi 4 bintang, hampir 5 bintang yang cukup untuk membuat 2 kerajaan kekaisaran besar ingin membunuhnya sementara dia belum matang hingga potensi maksimalnya. Kemudian, kecakapan pertempuran 6 bintang pasti akan membuat orang lain tidak nyaman. Mimpi indah apa yang kamu miliki? Li Weiwei menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu masih belum tahu, kan? Setelah Zhao Lun menerobos, dia telah dianugerahi pangkat perwira militer tingkat 7 oleh Permaisuri, dengan namanya terukir pada totem, sehingga dia dapat menarik kekuatan bangsa. Dia akan mampu meningkatkan kecakapan pertempurannya dengan bintang lain setidaknya, alis Ling Han berkerut. Kemudian, berdasarkan perhitungan itu, praktis tidak mungkin mengalahkan Zhao Lun. Kecuali semuanya berkembang seperti yang dia harapkan. Pertama, dia akan menggunakan Crimson Ground Locking Net untuk menjebak lawannya, kemudian menggunakan Arrow Star Arrow pemusnahan untuk menangani cedera berat. Dia bisa menghindari poin vital seperti kepala dan jantung, dan dia hanya akan memiliki satu kesempatan itu. Jika dia ketinggalan, maka dia hanya bisa mengakui kekalahan. Ling Han merenung sejenak, dan kemudian berkata, jika aku dan Zhao Lun bertarung, pasti akan ada taruhan baru. Saya yakin bahwa secara praktis semua bankir tidak akan sebodoh itu dengan langsung membuka taruhan untuk apakah saya atau Zhao Lun yang muncul sebagai pemenang. Tetapi berapa banyak gerakan yang akan dilakukan Zhao Lun untuk mengalahkan dan membuat saya menyerah? Li Weiwei dengan cepat mengangguk. Kalau tidak, bankir pasti akan kehilangan uang sampai mati. Ling Han tersenyum, dan berkata, kalau begitu kita akan memanfaatkan Zhao Lun untuk mendapatkan jumlah besar terlebih dahulu, dan injak dia di masa depan. Li Weiwei tertegun. Kenapa si bodoh ini selalu dipompa begitu penuh kepercayaan diri? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu berasal dari dunia kecil, dan tidak memiliki banyak dukungan? Atas dasar apa kamu pikir Zhao Lun tidak akan membunuhmu? Namun, harus diakui bahwa kepercayaan semacam ini memberinya temperamen memikat. Lalu, serahkan uangmu dengan cepat. Aku akan pergi sekarang untuk memasang taruhan kita. Pikirannya segera dipenuhi dengan kata-kata hasilkan banyak, bahkan wajah cantiknya pun bercahaya. Setelah Ling Han masuk ke alam misteri Laut Surgawi, ia telah mendapatkan sejumlah uang semua dari menjarah orang lain. Kemudian, dia mulai berkultivasi,
dan menghabiskan sedikit untuk mencapai ekstrim menengah. Tetapi ditambah dengan jumlah yang terakumulasi sebelumnya, masih ada 4.000 True Origin Stone. Dia menyerahkan seluruh uang itu kepada Li Weiwei. Li Weiwei pergi dengan tidak sabar, dan kembali hanya setelah sehari. Dia mengatakan kepadanya bahwa semuanya sudah beres, dan satu-satunya hal yang mereka tunggu sekarang adalah baginya untuk mengeluarkan tantangan. Ling Han segera menulis tantangan untuk duel, dan menempelkannya di pintu utama institusi utara. Itu secara alami merupakan tantangan yang dikeluarkan untuk Zhao Lun. Berita itu tampaknya telah menumbuhkan sayap, dan langsung menyebar ke seluruh institusi utara, Scarlet Heaven Academy, dan seluruh ibu kota kekaisaran. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Mereka tidak mengira bahwa jenius ini yang telah diam selama lebih dari setengah tahun akhirnya akan muncul kembali. Selanjutnya, dia menjadi sangat terkenal sejak saat dia muncul, sebenarnya mengeluarkan tantangan untuk Zhao Lun. Siapakah Zhao Lun? Satu-satunya putra jenderal besar Zhao, jenius terkuat dalam 1000 tahun terakhir, dan seseorang yang sangat diharapkan mungkin mencapai tier tubuh surgawi. Tiba-tiba, semua orang di ibu kota kekaisaran menebak apakah Zhao Lun akan menerima tantangan atau tidak. Hoho, murid junior ini cukup menarik. Dia baru saja maju ke divisi ekstrim rendah, dan telah mengeluarkan tantangan kepada Zhao Lun. Di halaman lembaga barat, saat ini ada seorang pemuda berjubah biru, duduk dengan damai dan menyesap teh. Di belakangnya adalah seorang wanita mengenakan pakaian ketat. Dia memiliki sosok yang tinggi dan ramping. Kulit pakaiannya benar-benar menonjolkan semua lekuk sosoknya yang menggairahkan. Itu praktis cukup untuk membuat satu air liur. Selain itu, penampilannya tidak mengecewakan bagi sosok yang begitu baik. Penampilannya dipenuhi dengan semacam godaan liar. Rambut hitamnya dikepang dalam jumlah besar, jatuh lurus ke pinggulnya, membuat bagian bawahnya yang bundar dan tegak tampak lebih mengesankan. Ketika wanita itu melihat bahwa cangkir teh pria berjubah biru itu hampir kosong, dia buru-buru mengisi cangkirnya. Dia berkata, "Tuan muda, menurut Anda, akankah Zhao Lun menerima tantangan?" Chapter 983. Taruhan menakjubkan. Tentu saja tidak. Pemuda berjubah biru itu menggelengkan kepalanya. Level kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Ling Han, jadi bahkan jika dia menang, itu akan memalukan. Jadi, mengapa dia menerima? Namun wanita cantik bertubuh kurus itu berkata, "Tuan muda mungkin tidak tahu, tetapi Zhao Lun masih memiliki dendam pribadi dengan Ling Han." Oh, ekspresi terkejut muncul di wajah pria muda berjubah biru itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemampuan dan latar belakang seperti apa yang dimiliki Zhao Lun? Terus terang, bahkan jika Ling Han ingin menyinggung Zhao Lun, dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk itu. Nama pemuda berjubah biru ini adalah Sa Yuan, dan dia adalah putra ketiga jenderal besar Sa Jing dari Chaotic Star Majestic Empire. Dia juga putra bungsunya. Bakatnya dalam seni bela diri sama luar biasa, dan dia sudah lama maju ke tingkat yang sempurna dari Mountain River Tier 1000 tahun yang lalu, dan sekarang telah mencapai tahap puncak. Biasanya, dia seharusnya meninggalkan akademi, tetapi jika putra jenderal besar Sa bertekad untuk tetap di akademi, bagaimana mereka berani mengusirnya? Bagi orang kaya dan bangsawan, Scarlet Heaven Academy bukan hanya tempat untuk berkultivasi. Sebenarnya, kondisi di rumah mereka sendiri jauh lebih baik. Alasan mengapa mereka datang ke akademi adalah untuk membuat koneksi dan untuk mengumpulkan kekuatan mereka sendiri. Di antara mereka yang bisa mendaftar di akademi, siapa yang bukan jenius? Sebagai contoh, Zhao Lun sendiri memiliki 3 pengikut yang hebat, dan masing-masing dari mereka adalah seorang jenius bintang 2, dan menurut rumor, mereka bahkan mungkin jenius bintang 3. Siapa yang tidak ingin mendapatkan dukungan dari bakat semacam ini? Bagian dari alasan mengapa akademi dibagi menjadi 4 institusi, dengan masing-masing dengan persyaratan yang buruk dengan yang lain, adalah karena mereka tidak ingin keturunan bangsawan merentangkan tangannya terlalu jauh. Ini adalah pembatasan aktif sehingga mereka hanya bisa menjadi gila di satu institusi.
si cantik bodysuit secara alami tidak akan menunggu Sa Yuan menyuarakan pertanyaannya, dan buru-buru melanjutkan, itu karena Sui Yanyu. Rupanya, dia sudah berjanji akan menikah dengan Ling Han. Namanya Liu Ying, dia adalah anak yang Jenderal Agung Sa pilih dari panti asuhan. Dia memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, dan merupakan teman bermain sekaligus teman masa kecil Sa Yuan. Dia juga penjaga kematiannya satu. Ada total 4 penjaga kematian seperti dia, dan mereka secara kolektif disebut Four Panders. Sa Yuan tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba tertawa keras. Dia tertawa sangat keras sehingga dia praktis menangis. Zhao Lun, bukankah kamu sangat bangga? Kenapa kau bahkan tidak bisa menjaga wanita sendiri? Meskipun 7 jenderal memiliki peringkat yang sama, hubungan di antara mereka pasti tidak bisa dianggap bersahabat dalam arti kata apapun. Lebih jauh, dia dan Zhao Lun sama-sama dimanja, penguasa muda kaya di ibu kota kekaisaran, jadi tidak ada kekurangan dendam di antara mereka. Karena mereka berdua ingin merebut gelar terhormat dari tuan muda terbesar dari ibu kota kekaisaran. Oleh karena itu, mengetahui bahwa Zhao Lun benar-benar mengalami kerugian besar, Sa Yuan secara alami akan tertawa keras. Liu Ying, kamu tidak akan mengkhianatiku, kan? Sa Yuan tiba-tiba bertanya. Hati Liu Ying bergetar, dan dia dengan cepat berlutut, dan menjawab, aku pasti tidak akan mengkhianati tuan muda. Sa Yuan menyapu dia, dan berkata, pergi dan selidiki orang ini dengan baik, saya sangat tertarik dengannya. Ya, Liu Ying berdiri, dan pergi melalui pintu. Apakah itu kamu tidak mau atau kamu tidak berani? Senyum yang tak terduga muncul di wajah Sa Yuan. Tang Feng hampir menjadi marah karena marah. Ling Han mengabaikan tantangannya, jadi dia memandang rendah dirinya sebagai seorang pengecut, dan mengklaim bahwa Ling Han seberani tikus, namun yang terakhir masih benar-benar mengabaikannya. Tapi sekarang, dia langsung mengeluarkan tantangan kepada Zhao Lun. Bukankah ini sepenuhnya mengabaikannya? Dia ingin tidak lebih dari merobek Ling Han. Berkeping-keping tantangan dari Ling Han ini langsung menekan ketenarannya sekali lagi. Zhao Lun tidak menanggapi tantangan Ling Han. Sebaliknya, itu adalah pengikut di bawahnya, Bai Yuanxi, yang merespons, mengungkapkan penghinaannya terhadap tantangan Ling Han. Dia mengatakan bahwa Ling Han adalah orang yang jelek, dan karenanya selalu tidak baik. Apa yang membuatnya memenuhi syarat untuk bertarung dengan Zhao Lun? Jika Ling Han menginginkan pertempuran, Bai Yuanxi akan menemaninya, tetapi kondisinya adalah bahwa itu harus menjadi duel sampai mati. Tiba-tiba, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Ling Han, ingin melihat bagaimana dia akan merespons. Orang harus tahu bahwa meskipun Bai Yuanxi tidak setampan Zhao Lun, dia juga seorang elit besar dari ekstrim tinggi dari tingkat Sungai Mountain, dan lebih jauh lagi seorang jenius yang berada di atas 2 bintang dekat dengan 3 bintang. Dalam duel sampai mati bersamanya, kemungkinan Ling Han akan terbunuh seketika mendekati 90%, bukan? Apakah dia berani menerima atau tidak? Ling Han segera memberikan respons positif, dia akan bertarung. Seluruh ibu kota kekaisaran gempar karena hal ini. Ling Han adalah ruki terpanas sekarang. Sementara Bai Yuanxi, apakah itu karena kemampuan pribadinya atau fakta bahwa ia adalah pengikut Zhao Lun juga mendapat perhatian besar. Kedua orang ini akan berada dalam duel fana, yang pasti akan menarik perhatian semua pihak. Seperti yang diharapkan, secara alami ada kumpulan taruhan baru untuk hasil pertempuran antara mereka berdua. Bagaimana itu? Taruhannya apa? Ling Han tampak cukup bersemangat. Li Weiwei terkikik dan berkata, jika Anda menang, ini 1/100. Otot berkedut di pipi Ling Han. Meskipun dia tahu bahwa semakin tinggi taruhannya, semakin banyak yang dia hasilkan, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan sama tingginya dengan 1/100. Seberapa pesimistis pandangan yang dimiliki massa tentangnya? Tidak ada taruhan untuk Bai Yuanxi menang, hanya taruhan untuk berapa banyak gerakan yang akan dia lakukan untuk mengalahkanmu. Dikalahkan dengan 1 gerakan, 10/11, 2 gerakan, 10/12, 3 gerakan, 10/13. Li Weiwei mulai memperkenalkan taruhannya lagi. Jelas bahwa bahkan bangkir itu tidak memiliki pandangan optimis tentang Ling Han.
Ling Han bisa menahan 100 gerakan sebenarnya mencapai tingkat berlebihan 1/10. Blockhead, bagaimana kita bertaruh selanjutnya? Mata Li Weiwei berbinar. Sebelumnya, dia benar-benar menghasilkan banyak uang. Berapa banyak yang telah Anda dapatkan sebenarnya? Ling Han tidak bisa membantu tetapi bertanya. Taruhanmu 4.000, dan aku dan kakak-kakak Yun memasang taruhan masing-masing 3.000, jadi kami mendapatkan total 100.000, seru Li Weiwei dengan penuh semangat. Bersama-sama, kedua wanita itu benar-benar menghasilkan lebih dari yang dia lakukan. Ling Han menghela nafas, dan berkata, tentu saja, taruhannya adalah pada kemenangan saya. Hei, hei, hei. Tidak mungkin Anda iri bahwa kakak Yun dan saya berpenghasilan lebih dari Anda. Jadi Anda ingin menipu kami, bukan? Li Weiwei memandang Ling Han dengan curiga. Apakah saya orang seperti itu? Ling Han menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, jika kamu bertaruh pada kemenanganku, taruhannya adalah 1/100, dan aku jamin kalian berdua akan menang begitu banyak kamu akan terbang. Selain itu, bukankah modal saya sendiri yang 4.000 juga termasuk dalam taruhan? Benar, Li Weiwei akhirnya mengangguk pada ini, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Kemampuan saya sendiri. Tentu saja. Ling Han tertawa. Zhao Lun tidak menerima tantangan itu. Ini dalam harapan Ling Han. Bagaimanapun, dia hanya mengeluarkan tantangan untuk memenangkan sejumlah uang. Namun, dia belum meramalkan bahwa Bai Yuanxi akan merespons dan benar-benar mengizinkannya untuk mendapatkan jumlah yang lain. Aku akan mempercayaimu sekali ini, namun, jika Anda menyebabkan saya dan kakak Yun kehilangan uang, kami tidak akan membiarkan Anda. Li Weiwei mengancam dengan keras. Jangan khawatir. Anggap saja ini sebagai mahar yang saya persembahkan untuk Anda berdua. Tidak mungkin kalian berdua akan kehilangan uang, Ling Han berkata sambil tersenyum. Sekarang, modal mereka 10.000 meningkat 10 kali lipat, dan mencapai jumlah besar 100.000. Jika dia menang dengan taruhan menjadi 1/100, maka itu akan menjadi jumlah astronomi 1 juta, ini bahkan lebih menguntungkan daripada alkimia. Sayangnya, ini juga karena data di kedua sisi tidak sama. Jika mereka bisa mengenal Ling Han dan dia tahu dirinya sendiri, maka mereka hanya akan menempatkan taruhan paling banyak pada 1/10. Ling Han dipenuhi dengan antisipasi. Setelah ia mendapatkan uang, akan tepat waktu untuk berpartisipasi dalam pelelangan berskala besar. Dia benar-benar ingin melihat barang bagus apa yang akan dijual di pelelangan. Ada periode penyangga 3 hari sampai hari pertempuran, tetapi Sui Yanyu tidak muncul, yang membuat Ling Han merasa sedikit menyesal. Dalam 3 hari ini, dia memperbaiki Flame Mountain River Stone terakhir, sepenuhnya menstabilkan tingkat kultivasinya pada tingkat sedang. Pada saat yang sama, kekuatan pola api surgawi berkembang selangkah lebih maju. Bagaimanapun, ada total 7 pola api surgawi, yang jauh lebih dari pola gravitasi surgawi. Chapter 984. Tang Feng yang malang. 3 hari berlalu, dan Ling Han menuju ke Gunung Seribu Puncak. Ini adalah lokasi duel mereka. Duel ini telah menarik banyak perhatian, dan karena itu banyak orang muncul untuk menyaksikan pertempuran. Tidak hanya siswa dari akademi datang, tetapi semua jenis orang dari ibu kota kekaisaran juga muncul. Mereka semua berusaha keras untuk memasuki akademi sehingga mereka bisa menyaksikan duel secara pribadi. Bahkan Zhao Lun muncul untuk menyaksikan pertempuran. Dia berdiri di atas puncak gunung dengan tangan tergenggam di belakang, dan ada 4 orang berdiri di sampingnya. Mereka adalah Sa Yuan, Liu Huilan, Jing Wux, dan Sangguan Yuanji. Masing-masing dari mereka terkenal di akademi. Awalnya, Zhao Lun sedikit lebih lemah dari keempat individu ini. Namun, setelah dia naik ke tingkat puncak Mountain River Tier, posisinya menjadi sama dengan mereka berempat. Sa Yuan tertawa kecil, dan bertanya, berapa banyak pertukaran yang menurut kalian bocah itu bisa bertahan? Dia hanya di ekstrim paling rendah. Katakanlah pada tahap puncak, kata Liu Huilan. Bahkan jika dia jenius bintang 4, itu hanya setara dengan kecakapan pertempuran setara dengan tahap puncak ekstrim menengah.
Bai Yuanxi akan dengan mudah menekannya bahkan jika dia hanya seorang kultivator biasa pada ekstrim tinggi. Belum lagi, Bai Yuanxi sudah berada di tahap tengah dari ekstrim menengah, dan bahkan dekat dengan jenius bintang 3. Klan Liu memiliki banyak anggota yang merupakan bawahan yang setia kepada Jenderal Besar Zhao. Dengan demikian, Liu Huilan secara alami cenderung untuk sepenuhnya mendukung Zhao Lun. Namun, dia telah mengatakan yang sebenarnya, dan Jingwux dan Sangguan Yuanji mengangguk setuju. Sementara itu, Zhao Lun tampak jijik dan jijik. "Kalau begitu mari kita bertaruh," kata Sayuan sambil tertawa. "Bagaimana? Taruhannya apa?" tanya Zhao Lun. Dia dan Sayuan keduanya putra Jenderal Agung, dan sering berselisih untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Dengan demikian, Zhao Lun secara alami tidak mau mundur. "Aku bertaruh bocah itu bisa bertahan selama lebih dari 500 pertukaran." Sa Yuan tersenyum dan berkata, "Faktanya, dia bahkan mungkin menang." Zhao Lun dan yang lainnya semua heran. Bagaimana mungkin? Perbedaan kekuatan antara Ling Han dan Bai Yuanxi sejelas hari. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada sedikit pun peluang bahwa Ling Han bisa menang. Bahkan, sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan bisa bertahan selama lebih dari 10 bursa. Jadi, bagaimana dia bisa bertahan selama 500 pertukaran, apalagi menang? "Kakak Sa, apakah Anda benar-benar akan bertahan dengan taruhan Anda?" Jingwux bertanya dengan suara dingin. Dia secara alami dingin dan acuh tak acuh, bukan seolah-olah dia memiliki permusuhan yang kuat untuk semua orang. Senyum membentang di wajah Sayuan, dan dia berkata, "Aku hanya akan bertaruh dengan kalian. Karena kamu ngotot memberi kami hadiah, hitung aku," kata Zhao Lun. "Aku akan bertaruh White Cloud Star Metal." Terkesiap, Liu Huilan, Jingwux, dan Sangguan Yuanji semua tertegun. White Cloud Star Metal adalah logam godly level 7 yang sangat berharga. Bahkan Sayuan sedikit terkejut. "Zhao Lun, betapa berani, apakah kamu takut?" Zhao Lun tertawa dingin. "Saya menerima taruhan Anda," kata Sayuan percaya diri. Liu Huilan segera berkata, "Karena saudara Sa begitu berani, saya tidak bisa mengecewakannya. Saya akan bertaruh 3 tetes Cloud Phoenix True Blood. Itu adalah saham besar lainnya." Tentu saja, Cloud Phoenix True Blood yang dipertaruhkan Liu Huilan tidak mungkin berasal dari True Phoenix, Beast Divine. Sebaliknya, itu dari keturunannya yang garis keturunannya sudah sangat encer. Meski begitu, memiliki istilah Phoenix dalam namanya mencerminkan kekuatan dan kelangkaannya. "Hehe, maka aku akan bertaruh 3 badak giok gelap," kata Sangguan Yuanji sambil tersenyum. "1 pisau rumput yang sing," kata Jingwux dingin. Meskipun Sa Yuan memiliki pemahaman yang relatif kuat tentang Ling Han, mulutnya masih mengering ketika dia mendengar taruhan yang dibawa oleh yang lain. Jika dia kalah, membayar nilai dari 4 harta itu akan menyebabkan dia kekurangan uang untuk 10.000 tahun ke depan. Tetapi bagaimana jika dia menang? Dia akan menang besar, kekayaan ditemukan dalam bahaya. "Lalu, mari kita tunggu dan lihat," kata Sayuan sambil terkekeh. Namun, Zhao Lun dan yang lainnya semua bisa mendengar kegelisahan dalam suaranya. Ini normal karena taruhannya terlalu tinggi. Selain itu, peluang Ling Han untuk menang sangat tipis. "Ling Han," Tang Feng melompat keluar dari kerumunan dan berdiri di jalan Ling Han. Dia sudah lama menunggu di sini. Ling Han meliriknya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa kamu?" Tang Feng hampir pingsan karena marah. "Aku nomor 1 yang tidak perlu di divisi rendah ekstrim, namun kamu sebenarnya tidak mengenal aku, apakah kamu berani melawan aku?" tanyanya dengan keras. Ling Han menggelengkan kepalanya saat dia tersenyum, dan berkata, "Lupakan saja, aku tidak ingin menggertakmu." Betapa sombong, Tang Feng marah ketika dia melemparkan telapak tangan ke kepala Ling Han. Dia dan Ling Han keduanya dari divisi ekstrim rendah, jadi dia tidak perlu mencari persetujuan Ling Han sebelum terlibat dalam pertempuran. Dia bisa menyerang tanpa khawatir, dan bebas melakukan apa saja sesuka hatinya selama dia tidak melumpuhkan atau membunuh lawannya. Ling Han bersandar ke samping untuk menghindar, dan dia berkata, "Ini adalah satu-satunya peringatan yang akan kuberikan.
jangan memprovokasi saya, atau Anda hanya menggali lubang. Tang Feng mengabaikan kata-katanya dan cahaya surgawi mulai berdesir dari tubuhnya. Ketika dia mengulurkan tangannya lagi, sudah ada 3 pola surgawi terukir di telapak tangannya, masing-masing memancarkan aura kuno dan primitif. Ini teknik 3-1 kembali ke asal, kan? Seseorang di kerumunan berspekulasi. Betul. Saya pernah mendengar bahwa Tang Feng memasuki situs kuno sekali, dan dia menerima teknik mendalam di sana. Kekuatannya mencengangkan, dan itu adalah bagian dari alasan mengapa dia menjadi orang nomor 1 di divisi ekstrim rendah di Northern Institution. Saya ingin tahu bagaimana Ling Han akan memblokirnya. Seharusnya tidak ada masalah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berduel Bai Yuanxi jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan Tang Feng? Jika dia tidak bisa memblokir ini, maka dia akan dibunuh oleh Bai Yuanxi. Ledakan, Tang Feng didakwa. Dia tampak sangat perkasa saat dia mandi dalam cahaya-cahaya surgawi. Kamu meminta ini, kata Ling Han saat dia menyerang. Ledakan. Dia tidak menekan auranya lagi, dan gambar 2 gunung besar muncul di belakang punggungnya. Ada pola-pola surgawi terukir di gunung-gunung ini, dengan yang kuning tanah menjadi pola gravitasi surgawi, dan pola api surgawi yang merah menyala. Tang Feng dikirim terbang oleh tinju Ling Han, dan menabrak wajah gunung di dekatnya, langsung menciptakan kawah berbentuk manusia yang dalam. Seluruh tubuhnya tertanam di gunung. Fisiknya tidak setingkat logam surgawi, jadi bintik-bintik hitam mulai berenang di depan matanya meskipun dia telah menggunakan kekuatan asalnya untuk buru-buru memblokir serangan Ling Han. Kulitnya mulai pecah, dan darah menyembur dari lukanya. Pada saat ini, semua orang terdiam. Namun, setelah beberapa saat, itu langsung menjadi berisik lagi. Siapa yang akan berpikir, Ling Han sebenarnya telah maju ke ekstrim menengah. Luar biasa, dia masih hanya di Shattering Void Tier ketika dia memasuki Mystery Realm. Ini baru setengah tahun, namun dia sudah berhasil menembus ekstrim menengah Mountain River Tier. Kecepatan kultivasinya luar biasa. Memang, bahkan dengan bantuan Mountain River Stone, dia masih perlu memahami 2 ekstrim dari tier sungai Mountain sendiri. Bahkan 100 tahun adalah waktu yang singkat untuk dihabiskan. Namun, dia hanya membutuhkan setengah tahun. Dia benar-benar orang aneh. Tidak heran Ling Han mengabaikan tantangan Tang Feng untuk waktu yang lama. Dia berkultivasi dalam pengasingan untuk menerobos ke ekstrim menengah. Tang Feng sangat disayangkan. Ling Han jelas lebih berbakat daripada dia, dan sekarang dia bahkan menikmati keuntungan di tingkat kultivasi. Tidak heran Tang Feng dikalahkan dalam 1 serangan. Biasanya, siswa pada ekstrim menengah tidak diizinkan untuk secara aktif menyerang siswa pada ekstrim rendah. Namun, dia secara aktif memprovokasi Ling Han, jadi bahkan jika giginya dicabut, dia hanya bisa menelannya bersama dengan darahnya. Para penonton terkejut dan terhibur, sementara Tang Feng menjadi tidak lebih dari badut pada saat ini. Tujuan utamanya adalah untuk menyoroti kekuatan Ling Han. Di atas puncak gunung, selain dari Sai Yuan, Zhao Lun dan yang lainnya semua mengenakan ekspresi keheranan. Bahkan mereka tidak dapat memahami kecepatan kultivasi Ling Han yang luar biasa. Zhao Lun terkekeh dingin, dan bertanya, Sai Yuan, apakah ini alasan untuk kepercayaan dirimu? Jadi bagaimana jika Ling Han berhasil menembus ekstrim menengah? Dia hanya pada tahap awal, dan bahkan jika dia seorang jenius dan bintang 5, kecakapan pertempurannya hanya bisa setara dengan tahap tengah dari ekstrim yang tinggi. Bai Yuanxi, di sisi lain, level kultivasinya sudah berada di tahap tengah dari ekstrim tinggi, dan dia bahkan jenius bintang 3 di atas itu. Ada perbedaan hampir 3 tingkat subminor, jadi tidak peduli apa yang terjadi, itu pasti akan menjadi duel satu sisi. Chapter 985. Bai Yuanxi yang membunuh Insta. Zhao Lun, sejak kapan kamu menjadi sangat tidak sabar? Sai Yuan tertawa keras, dan berkata, kami akan mencari tahu segera jika kita terus menonton. Zhao Lun menjawab sebagai balasan. Dia beberapa ratus tahun lebih muda dari Sai Yuan,
dan Sa Yuan sudah berada pada tahap puncak dari tingkat yang sempurna sementara dia baru saja maju ke tingkat yang sempurna. Dengan demikian, ada perbedaan 3 tingkat subminor di antara mereka. Jika mereka bertarung, Zhao Lun yakin bahwa dia tidak akan kalah, karena dia memiliki teknik rahasia di lengan bajunya. Namun, sama seperti dia tidak takut pada Sa Yuan juga tidak takut padanya. Dengan demikian, dia hanya bisa berdeguk setelah mendengar jawaban Sa Yuan. Kalau tidak, menjadi orang picik seperti dia, Zhao Lun pasti akan memikirkan cara untuk mengacaukan Sa Yuan. Ling Han tiba di arena yang terletak di tengah gunung. Setengah tahun yang lalu, dia bertarung melawan Luo Ba di arena yang sama. Siapa yang akan mengira bahwa ia akan memiliki duel fana lain begitu cepat? Bai Yuanxi sudah menunggunya di arena. Dia tidak tampak tidak sabar sama sekali, dan duduk bersila, tampak seperti patung batu yang tidak bergerak. Elit seperti dia akan dapat mempertahankan kondisi mental mereka selama beberapa hari, apalagi hanya beberapa jam. Ling Han berhenti 30 meter dari Bai Yuanxi. Kamu sudah datang, Bai Yuanxi membuka matanya, dan itu langsung seakan sambaran petir melintas di langit yang cerah. Seperti yang diharapkan dari seorang elit pada ekstrim tinggi. Hanya satu tatapan sudah sangat kuat. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Aku datang." "Kamu telah menembus medium ekstrim dengan begitu cepat," kata Bai Yuanxi. "Betapa terpuji." "Hanya begitu-begitu." Bai Yuanxi tersendat sejenak sebelum melanjutkan, "Tuan muda, saya masih membutuhkan satu anjing lagi. Jika Anda patuh menyerah, saya masih bisa menyelamatkan hidup Anda." Ling Han mencibir dingin, dan berkata, "Itu pilihanmu untuk menjadi anjing, tapi jangan seret orang lain ke level yang sama rendahnya dengan dirimu. Anda benar-benar mendasarkan pada inti. Beraninya kau." Bai Yuanxi meraung keras. Kuang, darah mulai merembes keluar dari telinga banyak penonton, dan ini sangat mengejutkan mereka. Hanya kekuatan aumannya sudah begitu menakutkan. Ada pandangan dingin di mata Bai Yuanxi saat dia memelototi Ling Han, dan dia berkata, "Karena kamu tidak mau menyerah, mati." Ling Han mengacungkan jari padanya, dan berkata, "Aku awalnya berencana untuk menyelamatkan hidupmu. Namun, karena itu masalahnya, aku juga tidak akan menahan diri." "Kamu tidak berbicara apa-apa selain ancaman kosong." Bai Yuanxi melompat keluar, dan bahkan tidak repot-repot memanggil senjata. Dia hanya melebarkan tangan kanannya, yang terukir dengan 9 pola surgawi yang saling terkait, dan menekannya ke arah Ling Han. Kekuatannya jauh lebih unggul, jadi yang perlu dia lakukan adalah menghancurkan lawannya. Senyum mekar di wajah Ling Han. "Siu," dia juga melompat ke arah Bai Yuanxi. Keduanya saling melompat, jadi wajar kalau mereka dengan cepat bertabrakan. Peng, cahaya surgawi berfluktuasi, dan gelombang berdesir melintasi ruang saat telapak Bai Yuanxi menabrak dada Ling Han. Bai Yuanxi terlihat bangga. Karena Ling Han dipukul oleh telapak tangannya, satu-satunya nasibnya hancur berkeping-keping. Namun, ekspresi kebanggaannya dengan cepat menjadi kaget dan tidak percaya karena Ling Han tidak hanya tanpa cedera, tetapi bahkan tersenyum padanya. "Aku pasti melihat banyak hal." Dia tidak punya waktu untuk merenungkan mengapa Ling Han tidak terluka saat dia buru-buru menembak mundur. Ini terlalu aneh. Tepat pada saat ini, Ling Han melambaikan tangannya dan melemparkan jaring. Awalnya, Bai Yuanxi tidak akan pernah menjadi korban serangan semacam itu. Namun, siapa yang menyuruh mereka begitu dekat satu sama lain saat ini? Selain itu, serangan ini diluncurkan pada saat ia berpikir bahwa ia telah membunuh lawannya. Jala membentur dan langsung menjebaknya. Meskipun Bai Yuanxi terkejut, dia tidak bingung sedikitpun. Dia telah mengunjungi banyak situs kuno bersama Zhao Lun, dan juga mengalami sejumlah besar situasi berbahaya. Tenang dalam menghadapi bahaya adalah atribut paling dasar dari elit seperti dia. Kalau tidak, apa haknya dia harus mengikuti Zhao Lun? Kiang, dia menghunus pedangnya, dan seperti melodi, cahaya pedangnya yang cemerlang langsung bergema di udara. "Selamat tinggal." Ling Han memanggil busur dan segera berlekuk ultimate arrow-nya. Dia tidak ingin memberi lawannya peluang. Dia ingin membunuh salah satu pengikut Zhao Lun yang kuat. Rambut Bai Yuanxi semuanya berdiri di ujung saat ini, dan rasa bahaya besar langsung mencengkeram hatinya.
dia dengan panik mencoba untuk memanfaatkan kekuatan penuhnya. Namun mengejutkannya, dia menemukan bahwa kekuatan asalnya sebenarnya telah ditekan. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakan kekuatan di tengah panggung ekstrim menengah. Jaring apa ini? Pikiran ini melintas di benaknya. Namun saat ini, panah Ling Han sudah menunjuk ke kepalanya. Panah itu tampak seperti senjata fatal yang telah dipelihara oleh langit dan bumi. Dan keringat tanpa sadar terbentuk di telapak tangan Bai Yuanxi. Ling Han melepaskan jari-jarinya dan panah menjadi seberkas cahaya menyilaukan saat berlari keluar. Panah dengan mudah menembus kepala Bai Yuanxi dan kemudian terbang keluar dari sisi lain. Hanya bulu-bulu panah yang ternoda oleh beberapa tetes darah. Seluruh kepala Bai Yuanxi meledak. Bunuh insta. Keheningan mematikan menyelimuti sekeliling. Siapa yang akan membayangkan bahwa Ling Han bisa mengalahkan Bai Yuanxi? Terlebih lagi, dia tidak hanya menang, dia bahkan melakukan insta-kill yang luar biasa. Jika hasil ini dibalik, tidak ada yang akan terkejut. Bagaimanapun, Bai Yuanxi memiliki kekuatan untuk mencapai prestasi seperti itu. Namun sekarang, mulut semua orang ternganga kaget dan tak percaya. Memang, ada keajaiban yang bisa menang melawan orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Kalau tidak akan ada gagasan tentang kejeniusan bintang 1, kejeniusan bintang 2, dan sebagainya. Namun, perbedaan tingkat kultivasi antara Ling Han dan Bai Yuanxi jelas bagi semua orang untuk melihat, itu adalah tingkat 5 subminor penuh. Selain itu, Bai Yuanxi sendiri dekat dengan tingkat jenius bintang 3. Jadi, perbedaan antara dia dan Ling Han setidaknya 7 bintang. Ling Han telah berhasil membunuh seseorang sambil melampaui 7 bintang, ini tidak bisa dipercaya. Siapa yang bisa percaya ini? Di atas puncak gunung, ekspresi Zhao Lun langsung menjadi gelap. Seseorang seperti dia jelas tidak akan peduli apakah Bai Yuanxi mati atau tidak. Bagaimanapun, Bai Yuanxi hanyalah seekor anjing yang melakukan perintahnya. Jika dia mati, Zhao Lun hanya bisa mencari anjing baru. Apakah dia perlu khawatir tidak ada yang berjanji pada dirinya sendiri? Tentu saja tidak. Masalahnya adalah, seseorang perlu melihat pemiliknya sebelum memukuli seekor anjing. Sekarang anjingnya telah mati ditembak di depan matanya. Di mana dia harus meletakkan wajahnya? Aku ingat sekarang itu Crimson Ground Locking Net. Apa yang merah bersih apa? Crimson Ground Locking Net. Jika seseorang terjebak, level kultivasi mereka akan ditekan oleh satu level minor penuh. Pantas, semua penonton mengangguk menyadari. Jika tingkat kultivasi Bai Yuanxi ditekan oleh satu tingkat kecil, maka kecakapan pertempuran puncaknya hanya akan mampu mencapai tahap puncak ekstrim menengah. Karena itu, terbunuh secara insta oleh Ling Han berubah dari kemustahilan menjadi sebuah kemungkinan. Zhao Lun melompat dari puncak gunung dan mendarat di samping mayat Bai Yuanxi. Dia memelototi Ling Han, dan berkata dengan dingin, "Kamu membunuhnya? Jika Anda tidak buta, Anda mungkin dapat melihat dengan sangat jelas." Ling Han kehabisan energi setelah melepaskan ultimate arrow, namun ia tidak mundur 1 inci pun. Semua orang terengah-engah. Itu adalah Zhao Lun, keajaiban nomor 1 dari Scarlet Heaven Academy, dan satu-satunya anak dari Jenderal Besar Zhao Ling Han hadapi. Bayangan gelap jatuh di wajah Zhao Lun, dan dia berkata dengan dingin, "Karena kamu telah membunuh bawahanku, tidak ada lagi yang bisa dikatakan." Berlutut dan bunuh diri, sangat mendominasi. Ling Han tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tuan muda Zhao, apakah kamu bodoh? Tidak ada yang bisa membunuh bawahanmu, itu adalah duel yang adil. Dan aku membunuhnya tanpa melanggar aturan apapun. Hati nurani saya akan menjadi jelas bahkan jika permaisuri sendiri yang menanyai saya, kamu membunuh bawahanku, jadi kamu layak mati." Zhao Lun mengangkat alisnya, dan aura luar biasa langsung terpancar dari tubuhnya. "Bodoh *net, Ling Han mencibir. Dia baru saja akan mengambil Crimson Ground Locking Net dan pergi. Zhao Lun memukul telapak tangan ke arah Ling Han. Dia berada di level sempurna, dan dia lebih jenius bintang 4. Seberapa mengerikan serangannya. Selain itu, Ling Han berada pada posisi terlemahnya saat ini. Ling Han langsung dipukul dan dikirim terbang oleh serangan itu. Masih belum mati,
Ekspresi terkejut tanpa sadar muncul di wajah Zhao Lun saat dia menatap Ling Han, yang memiliki darah merembes dari sudut mulutnya. Chapter 986. Pengawal cantik. Meskipun serangan telapak tangan saat itu bukan serangan kekuatan penuh Zhao Lun, itu masih jelas bukan sesuatu yang seharusnya bisa ditangani oleh seorang kultivator pada medium ekstrim. Ketika orang berbicara tentang jenius bintang, mereka tidak mengacu pada pertahanan, tetapi lebih mengacu pada kemampuan destruktif yang disebabkan oleh kecakapan pertempuran. Dengan demikian, bahkan jika Ling Han adalah jenius bintang 5 dongeng, pertahanannya seharusnya masih hanya pada tahap awal dari ekstrim menengah. Bagaimana mungkin hanya ada darah yang merembes dari mulutnya setelah dia menerima serangan dari Zhao Lun? Zhao Lun segera ingat bahwa Ling Han tidak terluka setelah melakukan pemogokan dari Bai Yuanxi saat itu. Namun, Ling Han segera membunuh Bai Yuanxi setelah itu, dan prestasinya yang mengejutkan membuat semua orang melupakan adegan itu. Jangan bilang padaku bahwa tubuhnya ditempa dari logam dewa. Zhao Lun heran ketika pikiran ini terlintas di benaknya. Namun, tangannya tidak berhenti, dan dia langsung memberikan serangan telapak tangan lagi ke Ling Han. Meskipun serangannya saat itu tidak membunuh Ling Han, itu sudah berhasil melukainya. Jelaslah bahwa masih mungkin untuk melukai Ling Han meskipun fisiknya sangat kuat. Ling Han buru-buru mundur. Kecuali jika dia dihadapkan dengan kematian tertentu, dia pasti tidak akan mengungkap rahasia alat dewa tata ruang di depan begitu banyak orang. Namun, dia baru saja melepaskan ultimate arrow, jadi dia masih membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Saat ini, dia bahkan tidak akan bisa menangani seorang kultivator di Shattering Void Tier, apalagi Zhao Lun. Zhao Lun mencibir dan berkata, "Saya sudah menargetkan Anda, jadi bagaimana Anda bisa melarikan diri?" Telapak tangannya bergegas ke depan dan menabrak dada Ling Han. Ling Han dikirim terbang sekali lagi. Dia merasa sangat tidak sehat, dan seolah-olah bagian dalam tubuhnya berputar keras. Namun, yang membuatnya senang, baik kekuatan asal maupun staminanya pulih dengan cepat. Butuh paling banyak 30 menit baginya untuk pulih ke kondisi optimalnya. Kecepatan pemulihan untuk staminanya seperti yang dia harapkan. Tapi mengapa origin powernya juga pulih begitu cepat? Ini adalah perubahan yang hanya terjadi setelah dia mencapai ekstrim menengah. Tunggu, dia juga telah menyusun kembali teknik 8 kesedihan universal. Jadi apakah mungkin ini efek dari teknik kultivasi ini? Juga, meskipun dia berada di tier sungai gunung sebelumnya, dia belum pernah mengolah teknik budidaya tingkat immortal. Apakah ini juga berpengaruh? Ling Han tidak yakin. Karena dia telah mengalami transformasi yang terlalu besar setelah menembakkan panah itu di gua api. Akibatnya, ia tidak dapat menentukan apa alasan utama pemulihannya yang cepat. Mungkin kombinasi dari transformasi yang menyebabkan situasi ini. Peng! Dia jatuh ke tanah, dan darah merembes dari sudut mulutnya lagi. Tulang-tulang salehnya mengerang dan berderak, dan seolah-olah mereka akan patah. Zhao Lun bukanlah seorang pembudidaya tingkat sempurna biasa, dengan kecakapan pertempurannya melampaui tingkat budidaya oleh 4 bintang. Dengan demikian, Ling Han masih menderita beberapa luka meskipun fisiknya setara dengan logam godly tingkat 3. Namun, para penonton di sekitarnya nyaris membasahi celana mereka dengan ketakutan. Ling Han hanya berada di ekstrim menengah. Namun ia hanya berdarah sedikit setelah menerima 2 serangan dari kepala Zhao Lun. Ini terlalu sulit dipercaya. Mata Zhao Lun sedingin es ketika dia berjalan menuju Ling Han. Jadi bagaimana jika fisik Ling Han kuat? Bisakah ini menghentikan Zhao Lun membunuhnya? Zhao Lun, kamu mengambilnya terlalu jauh. Li Weiwei berdiri ke depan dengan berani, dan berkata, "Dia laki-laki saya, dan saya melarang Anda untuk meletakkan jari lain padanya." Zhao Lun tidak berhenti, dan dia menjawab, "Nona muda keempat, aku akan memberimu wajah jika orang ini adalah suamimu. Namun, dia hanya seekor anjing milikmu, dan bawahanku juga telah terbunuh olehnya. Jadi, wajar saja kalau dia harus membayar dengan nyawanya." "Omong kosong!" Li Weiwei berteriak marah. Dia juga dimanjakan dan dimanjakan sejak kecil,
dan dia tidak pernah ditanggapi seperti ini sebelumnya. Dengan demikian, dia langsung mengutuk setelah mendengar kata-kata Zhao Lun. Dia dengan marah menunjuk ke arah Zhao Lun dan berteriak, mereka jelas-jelas mengambil bagian dalam duel yang adil. Bahkan, Bai Yuanxi bahkan tingkat kecil di atas Ling Han. Jika duel itu tidak adil bagi siapapun, itu tidak adil untuk Ling Han, aku tidak peduli. Saya hanya melihat bawahan saya dibunuh oleh anjing ini. Jika saya tidak membunuhnya, para pengikut saya akan merasa kecewa dan terasing. Zhao Lun juga tidak masuk akal, dan dia terus kembali ke argumen yang sama. Sebagai keturunan langsung dari jenderal besar, dia akan bisa meremehkan pembunuhannya atas Ling Han selama dia punya alasan. Dia bisa lolos dari hukum dan hukuman dari akademi dan kerajaan kekaisaran. Dan dia akan sanggup mundur setelah berbaring rendah selama 2 atau 3 tahun. Setelah itu, sama sekali tidak ada reaksi. Li Weiwei berteriak dengan marah, dan dia berteriak, saya tidak peduli kamu bisa membunuhnya di atas mayatku. Nona muda keempat, Anda menganggap diri Anda terlalu tinggi, kata Zhao Lun sambil membuat gerakan mengetuk ke arah Li Weiwei. Kilatan cahaya langsung melesat ke tubuh Li Weiwei dan membuatnya tidak bisa bergerak dan tidak dapat berbicara. Senyum memancar di wajah Zhao Lun, dan dia berkata kepada Ling Han, kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu hanya karena kita berada di akademi? Salah, hanya saja saya tidak pernah menganggap Anda cukup layak untuk membenarkan pemikiran kedua. Namun, Anda berani menolak untuk menjadi anjing saya, dan sekarang Anda bahkan telah membunuh bawahan saya. Anda mencari kematian, Zhao Lun, Anda hanya memiliki keuntungan karena Anda telah berkultivasi selama beberapa tahun lebih dari saya, kata Ling Han dengan jijik. Jika kita berada pada usia yang sama atau tingkat kultivasi yang sama, aku akan dapat menekanmu dengan satu tangan. Terkesiap, semua orang menarik napas tajam. Jika Ling Han berlutut dan memohon pengampunan, mungkin Zhao Lun akan membiarkannya lolos. Bagaimanapun, yang terakhir hanya kehilangan sedikit wajah. Namun, Ling Han memilih untuk memprovokasi dia lebih jauh, dan tindakan seperti itu hanya mendorong dirinya lebih dekat ke kematian. Berpikir tentang itu lebih dekat, klaim Ling Han tampaknya cukup masuk akal. Apa tingkat kultivasi Zhao Lun saat dia berusia 20 tahun? Memang, dia adalah bakat yang aneh. Dan dia telah mencapai 20 bintang dari Void Tier di usia 20-an. Mountain River Tier tidak mengandungnya lama, juga, namun ia masih berada di titik paling rendah sebelum usia 50 tahun. Di bawah perbandingan seperti itu, perbedaan antara keduanya sangat jelas. Zhao Lun terkekeh dingin, dan berkata, apa identitasmu? Apakah Anda layak menantang saya? Peng. Dia menyerang dan mengirim Ling Han terbang lagi. Sudah beberapa waktu berlalu sejak Zhao Lun melancarkan serangan pertamanya. Jadi jika tidak ada yang bereaksi dalam waktu setelah serangan pertamanya. Namun, sudah begitu lama, jadi akademi kemungkinan besar sudah menyadari hal ini, kan? Meski begitu, tidak ada seorang penatua pun yang muncul. Meskipun Zhao Lun tampak tak terbendung sekarang, setiap pembudidaya tunggal di Sun Moon Tier akan dapat dengan mudah menekannya. Bahkan seorang jenius bintang 5 tidak akan mampu melampaui penghalang seluruh tingkat. Apakah akademi diam-diam membiarkan ini? Mungkinkah putra jenderal besar Zhao bertindak sesuka hatinya? Sensasi dingin tanpa sadar muncul di hati para penonton. Hari ini, korban Zhao Lun adalah Ling Han. Jadi, bagaimana jika korbannya menjadi mereka besok? Dia jelas dikelilingi oleh puluhan ribu penonton, tetapi tidak ada satu orang pun yang melangkah maju untuk menghentikannya. Bagaimana ini bisa tidak menanamkan rasa takut dan panik dalam pikiran mereka? Berhenti, teriakan lain terdengar, dan semua orang melihat seorang wanita cantik dengan cepat terbang. Hah, ini Guling Yu, betulkah? Bagaimana dia bisa berkenalan dengan Ling Han? Terkesiap, dari 3 keindahan ibu kota kekaisaran, 2 telah benar-benar melangkah maju untuk membantunya. Pria ini sangat beruntung dengan para wanita, semua orang langsung mengenali pendatang baru. Dia adalah Guling Yu, salah satu dari 3 keindahan ibu kota kekaisaran. Selain itu, dia juga seorang siswa baru di lembaga alkimia. Ekspresi Zhao Lun langsung menjadi lebih gelap. Dia tidak menghiraukan Guling Yu menjadi murid dari institusi alkimia. Namun,
Yang membuatnya kesal adalah kenyataan bahwa begitu banyak wanita cantik yang mau membela Ling Han. Apakah Su Yanyu buta? Dia adalah satu-satunya anak dari Jenderal Besar Zhao, dan bakatnya sendiri dalam berkultivasi juga mencengangkan, dengan banyak orang yang memujinya sebagai keajaiban nomor 1000 selama 1000 tahun ini. Selain itu, dia juga tampan tanpa kata-kata. Jadi, mengapa tidak ada wanita cantik yang memukau dirinya? Dia bahkan tidak bisa bersaing dengan semut dari dunia kecil. Ini membuatnya marah dan membara dengan niat membunuh. Chapter 987. Lebih banyak bantuan. Zhao Lun hanya ingin membunuh Ling Han untuk menyelamatkan muka sebelumnya. Namun, sejak saat ini, dia akhirnya menganggap serius Ling Han, sekarang memandangnya sebagai musuh yang harus dia bunuh. Menghadapi musuh, tentu saja dia harus sama kejamnya seperti angin musim gugur dengan daun yang jatuh. Zhao Lun memasang ekspresi dingin saat dia membuat gerakan mengetuk ke arah Guling Yu. Seolah menjadi patung batu, dia langsung menjadi tidak bisa bergerak. Tidak heran kau begitu sombong dan berani menantangku. Ternyata kau bersembunyi di belakang wanita. Zhao Lun mendekat pada Ling Han dan memberikan serangan telapak tangannya ke arahnya. Namun, tidak ada orang yang aku ingin bunuh yang pernah lolos hidup-hidup. Peng! Tanah bergetar saat telapak tangannya terhempas, namun Ling Han sudah menghilang dari tanah. Ada sedikit keheranan di wajah Zhao Lun karena dia baru saja melihat Ling Han mendorong dari tanah pada waktu yang tepat, mengandalkan momentum gerakannya untuk menghindari serangannya. Ling Han melakukan beberapa peregangan saat ia menyalurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Luka di tubuhnya langsung mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ada secercah di matanya, dan dia berkata, "Zhao Lun, kamu masih tidak memiliki hak untuk melakukan sesukamu." Setelah sekian lama, dia sudah mendapatkan kembali kekuatannya. "Begitukah?" kata Zhao Lun sambil segera menenangkan diri. Dia akan dapat dengan mudah menekan Ling Han selama dia masih berada di ekstrim menengah. Dia mengulurkan tangan dan menggunakan kekuatan asalnya untuk membentuk telapak tangan raksasa yang mengarah ke Ling Han dari langit. Tidak hanya telapak tangan ini sangat cepat, tetapi juga sangat besar. Sama sekali tidak ada cara untuk menghindarinya. Ling Han memanfaatkan semua kekuatannya sebelum melemparkan tinjunya ke langit. Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan dia masih dipukul tanpa ampun. Dia meludahkan seteguk darah lagi. Namun, di bawah tatapan terkejut semua orang, dia langsung merangkak lagi, tubuhnya dipenuhi semangat juang yang melonjak. Apakah orang ini dewa perang yang tak terkalahkan? Semua orang terkejut tanpa kata-kata. Biasanya, seorang kultivator pada tingkat yang sempurna dapat dengan mudah menghancurkan seorang kultivator pada tingkat sedang dengan satu serangan. Setelah semua, ada perbedaan kecakapan pertempuran dari 8 bintang kekalahan. Namun, Ling Han berdiri berkali-kali dan ini menyegarkan pemahaman semua orang tentang kultivasi. Jadi, para pembudidaya pada ekstrim menengah juga bisa menjadi sekuat ini. Teknik kultivasi apa yang dilakukan semut dari dunia kecil ini, atau harta mistis macam apa yang telah ia terima, mengapa pertempurannya begitu tinggi, dan mengapa fisiknya begitu hebat? Bahkan Zhao Lun mulai mengembangkan pikiran tamak. Dia menemukan bahwa dia benar-benar meremehkan orang ini dari dunia kecil. Dia selalu berpikir bahwa dunia kecil itu primitif dan tidak dapat menghasilkan harta langka. Dia salah, dia menolak untuk percaya bahwa siapapun dapat dilahirkan seperti itu. Ling Han pasti menerima semacam warisan yang mencengangkan. Itu akan menjadi miliknya sekarang. Mati. Zhao Lun akhirnya menjadi serius, dan pola surgawi berfluktuasi dengan kekuatan yang menakutkan saat ia memberikan serangan telapak tangan. Ling Han meraung keras saat dia melepaskan Earth Overturning Seal dan mengaktifkan Eye of Truth-nya. Peng, ada tabrakan yang keras, dan dia langsung dikirim terbang lagi. Untuk mengatakan apa-apa tentang fakta bahwa Zhao Lun adalah jenius bintang 4, 8 tingkat subminor di antara mereka sudah menjadi sesuatu yang Ling Han tidak bisa atasi. Namun, fisiknya jauh terlalu tangguh, dan kulitnya hanya sedikit pecah setelah dia menghadapi serangan langsung Zhao Lun. Tulangnya yang saleh sama sekali tidak terluka. Ini bukan apa-apa bagi Ling Han.
dan luka-lukanya seketika mulai pulih dengan cepat ketika ia menyalurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan. Mata semua orang melotot kaget. Mereka belum pernah melihat orang dengan tubuh sekuat ini sebelumnya. Jadi apakah itu jika fisik Ling Han tangguh? Tapi ada apa dengan kemampuan penyembuhan yang aneh juga? Jika seseorang tidak dapat melukai Ling Han dengan sekali serangan, sangat mungkin dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri berkali-kali. Jika seseorang hanya bisa menyebabkan luka kecil, itu akan sia-sia bahkan jika mereka benar-benar melelahkan diri menyerangnya. Hahaha, setelah tertawa keras, sesosok melompat dari puncak gunung dan mendarat di antara Ling Han dan Zhao Lun. Sa Yuan, dia membentangkan kipasnya dengan swoosh dan setelah mengepakkannya beberapa kali, dia berkata, "Zhao Lun, di mana kemenangan saya?" Ekspresi kemarahan langsung muncul di wajah Zhao Lun, dan dia berkata, "Apakah kamu pikir aku akan menipu kamu?" Itu sulit dikatakan. Setiap hari adalah hari yang gelisah sebelum kemenangan masuk ke saku saya. Sa Yuan tersenyum dan berkata, "Saya harus meminta kemenangan secara terbuka bahkan jika Anda adalah saudara kandung saya. Cepat dan serahkan kemenangan saya." Zhao Lun tahu bahwa Sa Yuan sengaja mengganggunya untuk melindungi Ling Han. Namun, bagaimana dia bisa melakukan apa yang diinginkan Sa Yuan? "Sa Yuan, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu lakukan," katanya dingin. "Apa yang saya lakukan?" tanya Sa Yuan sambil tersenyum. Zhao Lun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan memberimu 2 lembar White Cloud Star Metal jika kamu membiarkan materi hari ini meluncur." Kekuatan dan status Sa Yuan sama dengan miliknya, dan itu benar-benar akan merepotkan jika dia memasukkan hidungnya ke masalah ini. Dengan demikian, dia bersedia mengorbankan selembar White Cloud Star Metal sebagai imbalan untuk Sa Yuan meninggalkan masalah antara dia dan Ling Han sendirian. 2 lembar White Cloud Star Metal, hati Sa Yuan berdebar kencang. 1 lembar White Cloud Star Metal hanya cukup untuk membentuk bagian dari alat dewa dan meningkatkan kualitasnya sedikit. 2 lembar, di sisi lain, cukup untuk menempa alat dewa yang lengkap. Itu adalah alat dewa tingkat 7. Hanya memikirkan hal itu membuatnya menggigil bersemangat. Seseorang harus menyadari, logam saleh menjadi sangat langka mulai dari tingkat 5 dan seterusnya. Dia hanya merenung sejenak sebelum segera mengambil keputusan. Sepakat, setelah mengatakan ini, dia mundur ke samping dan bertindak seolah-olah masalahnya tidak ada hubungannya dengan dia. Zhao Lun mengalihkan pandangannya ke Ling Han sekali lagi. Bocah ini baru saja menyebabkan dia kehilangan selembar White Cloud Star Metal, dan ini membuat niat membunuhnya semakin kuat. Pada saat yang sama, ia juga menjadi lebih bersemangat untuk mempelajari rahasia yang luar biasa kuat di balik kekuatan Ling Han. Ling Han melirik Sa Yuan, kesan baiknya tentang dia menghilang menjadi asap. Kemudian, dia menarik pedang surgawi dan mengangkat telapak tangan kirinya saat dia bersiap untuk mempertahankan martabatnya. "Meong, siapa yang berani menyentuh budak kucing raja ini?" Kucing putih besar mengacungkan cakarnya pada Zhao Lun saat muncul. "Binatang peliharaan kepala Fu," kata Zhao Lun terkejut. Semut rendahan dari dunia kecil ini benar-benar misterius. Hanya dalam beberapa hari, dia sudah berkenalan dengan orang-orang yang terkait dengan Menteri Kiri, Kepala Fu, dan Lembaga Alkimia. Sampah seperti manusia adalah semua budak kucing raja ini," kata kucing putih besar dengan bangga. Demi Kepala Fu, aku akan menyelamatkan hidupmu." Zhao Lun membuat gerakan menunjuk dalam upaya untuk menaklukkan kucing putih. Siu, tubuh kucing putih itu melintas dengan kecepatan luar biasa. Zhao Lun sedikit terkejut. Kecepatan kucing putih itu melebihi harapannya. Namun, Zhao Lun hanya sedikit terkejut. Setelah semua, tingkat kultivasinya dari ekstrim rendah adalah mutlak. Kucing putih besar itu tak bisa bergerak oleh Zhao Lun setelah hanya 3 pertukaran. Zhao Lun juga berhati-hati dengan serangannya, dan dia hanya melucuti kucing putih besar dari kemampuannya untuk bergerak. Dia tidak melukai sedikit pun. "Manusia menjijikkan, cepat dan lepaskan raja ini," teriak kucing putih besar. Tampaknya sangat marah. Semua orang tercengang.
Menteri Kiri dan Kepala Fu sama-sama elit di Heavenly Body Tier, dan itu adalah kejutan besar bahwa Ling Han benar-benar bisa menjadi ramah dengan pasukan mereka pada saat yang sama. Bahkan Zhao Lun mulai merasakan sedikit tekanan. Jika Sa Yuan tidak pindah ke samping untuk manfaat material, itu akan menjadi 3 anggota pasukan surgawi tubuh tingkat berdiri untuk Ling Han. Namun, mengingat kembali fakta bahwa Ling Han berpotensi memiliki warisan yang tak tertandingi, dia segera memantapkan tekadnya lagi. Dia pasti harus merebutnya. Mati, dia mengusap telapak tangannya ke arah Ling Han. Kamu mati, Ling Han meraung marah saat pedangnya dan telapak tangan keduanya serempak. Dia sudah mulai melakukan serangan balik. Chapter 988. Kedatangan Raja ke-9. Namun, tidak masalah seberapa aneh Ling Han itu. Bagaimanapun, tingkat kultivasi seseorang membatasi seberapa kuat mereka bisa menjadi. Di bawah serangan Zhao Lun yang kuat dan tanpa henti, Ling Han hanya bisa dikirim terbang dengan tebasan, serangan telapak tangan, dan tendangan. Namun, apa yang membuat kepala penonton mati rasa adalah kenyataan bahwa Ling Han masih hidup dan menendang setelah mengambil semua serangan itu langsung. Paling-paling dia hanya mengeluarkan darah sedikit lebih banyak dari sebelumnya. Ini menyebabkan Sa Yuan juga gatal dengan keinginan. Jika dia bisa mendapatkan tubuh yang tangguh, apakah menjadi tak terkalahkan di tingkatnya masih menjadi mimpi belaka? Apakah dia masih membiarkan Zhao Lun menikmati gelar keajaiban nomor 1 sendirian? Dia diam-diam memutuskan bahwa dia akan bergegas tidak peduli bagaimana jika Zhao Lun berhasil membunuh Ling Han. Dia akan memotong sebelum Zhao Lun, lalu memetik jiwa Ling Han dan mendapatkan rahasianya yang luar biasa. Sekarang, bagaimanapun, dia akan membiarkan Zhao Lun menjadi orang jahat yang membunuh Ling Han. Di beberapa area tersembunyi. Bisakah kita masih tidak menghentikannya? Tanya Zhang Deman dengan suara panik. Kesannya pada Ling Han cukup baik. Kepala lembaga mengatakan bahwa kita harus memberi wajah Jenderal Besar Zhao beberapa, kata seorang penatua. Jadi, kita harus memberi Zhao Lun perlakuan khusus terbatas. Ngomong-ngomong, ada kita di sini, sehingga bocah itu pasti tidak akan menghadapi bahaya fatal. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dan menekan kesombongan Zhao Lun dalam waktu singkat. Dengan begitu, bahkan Jenderal Besar Zhao tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Kalau tidak, bahkan Kepala Fu tidak akan bisa menahan kemarahan seorang elit di Heavenly Body Tier. Namun, bocah itu tampaknya bisa mengalahkan pukulan itu. Benar-benar orang aneh. Memang, jika saya tidak melihat ini dengan kedua mata saya sendiri, saya tidak akan pernah percaya bahwa seorang kultivator yang baru saja maju ke medium ekstrim akan dapat menerima begitu banyak serangan. Dari kelihatannya, kita bisa sepenuhnya pulang untuk tidur siang, lalu kembali untuk memeriksa situasinya. Ada total 7 penatua berbisik satu sama lain, dan mereka semua heran dengan kekuatan yang ditunjukkan Ling Han. Ekspresi Zhao Lun menjadi semakin dingin. Meskipun Ling Han terus-menerus terluka, dia hanya tidak akan mati tidak peduli apa. Semakin lama ini berlangsung, semakin banyak wajahnya yang akan hilang. Bahkan pembudidaya biasa pada tingkat yang sempurna tidak perlu terlalu lama untuk membuang seorang pembudidaya pada tingkat sedang, belum lagi bahwa ia adalah seorang jenius bintang 4. Zhao Lun, apakah kamu sudah selesai? Suara menyendiri namun menawan melintas ketika Sui Yanyu berjalan dari kejauhan. Wajah cantiknya penuh amarah. Ekspresi bersemangat langsung menyebar di wajah Zhao Lun, dan ada sedikit nafsu di matanya. Di antara beberapa kalangan di ibu kota kekaisaran, Sui Yanyu memiliki julukan Little Empress. Ini bukan karena dia sangat kuat, sangat berbakat, atau memiliki latar belakang yang sangat kuat, melainkan karena sedikit daya tarik dalam sifat menyendiri yang sedikit mirip dengan permaisuri dari Chaotic Star Majestic Empire. Permaisuri keluar dari liga semua orang, tetapi jika mereka bisa menangkap hati Sui Yanyu, dia masih akan bertindak sebagai pengganti yang baik. Dengan demikian, jumlah orang yang mengejar Sui Yanyu juga jauh melebihi jumlah orang yang mengejar Zhou Menghuai, yang merupakan salah satu dari kembar mutiara kekaisaran.
Hanya karena Zhao Lun satu-satunya anak dari Jenderal Besar Zhao telah bertindak paling awal dan mengumumkan kepemilikannya pada Sui Yanyu sehingga tidak ada yang berani mengingini dia. Dia adalah kecantikan yang menggoda yang bisa mengaitkan jiwa seseorang, dan khawatir bahwa putranya akan tenggelam dalam lautan nasu, Jenderal Besar Zhao melarang Zhao Lun menikah sebelum dia mencapai Sun Muntier. Karena itulah Sui Yanyu mampu mempertahankan kebebasannya sampai sekarang. Kalau tidak, dia pasti sudah dijual oleh klannya. Dengan demikian, Zhao Lun akan merasakan keinginan dan nafsu yang membara setiap kali dia melihat Sui Yanyu, dan dia hampir tidak bisa menahan diri dari segera mendorong kecantikan yang menawan dan menggoda ini ke bawah. Hehe, aku hanya membunuh seseorang, kata Zhao Lun acuh tak acuh. Mengapa reaksi berlebihan seperti itu? Yanyu, sejak Sui Yanyu secara terbuka mengatakan bahwa dia telah membuat janji pribadi pernikahan dengan Ling Han, Zhao Lun telah menjatuhkan hukuman mati bagi Ling Han di benaknya. Dia hanya tidak punya alasan untuk membunuhnya. Jangan seret orang yang tidak terkait lainnya ke dalam masalah antara kamu dan aku, Sui Yanyu memarahi dengan keras. Zhao Lun mencibir dan berkata, bocah ini bukan orang yang tidak terkait. Zhao Lun, apa yang kamu inginkan? Teriak Sui Yanyu sambil menggigit bibirnya yang merah delima. Awalnya, dia memang hanya berencana menggunakan Ling Han untuk melarikan diri dari cengkeraman Zhao Lun. Namun, setelah perjalanan mereka ke alam misteri Laut Surgawi, pola pikirnya mengalami perubahan bertahap. Sekarang, dia pasti tidak ingin melihat Ling Han mati. Zhao Lun tanpa sadar menyipitkan matanya karena marah. Dia selalu menghargai Sui Yanyu, tetapi apakah Sui Yanyu pernah peduli padanya sedikit pun? Dan sekarang, Sui Yanyu sebenarnya tampak seperti dia rela mengorbankan segalanya untuk semut rendahan dari dunia kecil, matanya memerah karena kecemburuan ekstrim. Tidak, Ling Han harus mati. Zhao Lun sangat marah dan mengarahkan jari ke Sui Yanyu, membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian, dia menyerbu ke arah Ling Han. Mati, 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 tidak mungkin aku bahkan tidak bisa membunuh semut yang sangat kecil dari ekstrim menengah. Zhao Lun terkekeh dingin ketika pola surgawi yang menakutkan melintas di tangannya seperti air yang bergelombang. Telapak tangan Zhao Lun membenturnya, dan luka menganga langsung muncul di dada Ling Han. Darah dan dagingnya langsung menghilang, memperlihatkan tulang putihnya. Apa yang mengerikan adalah bahwa Ling Han sudah menyalurkan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, namun kecepatan lukanya sembuh sangat lambat. Hahaha, melihat serangannya telah melukai Ling Han, Zhao Lun langsung mulai tertawa keras. Dia akan merusak semua daging Ling Han, lalu perlahan-lahan menghancurkan akal surgawinya. Dia akan menghapus saingan cintanya dari wajah dunia ini, ekstrim sedang hanya ekstrim menengah. Toh, katanya menghina. Ling Han tidak bingung. Dan saat dia terus bertahan melawan serangan Zhao Lun, dia dengan dingin menjawab, kamu hanya mengandalkan fakta bahwa kamu 2 tingkat kecil di atasku. Jika kita berada di level kultivasi yang sama, aku bisa membunuhmu semudah aku membunuh ayam. Sayang sekali Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti itu, kata Zhao Lun dengan suara seram. Kamu ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Serangannya menjadi lebih panik saat dia berbicara. Siapa bilang dia tidak akan? Suara marah terdengar di kejauhan. Salam, Raja ke-9. Semua orang di sekitarnya langsung berlutut untuk memberi penghormatan. Tidak ada orang di sini yang dibebaskan dari ini. Menteri kiri dan kanan dan 7 jenderal adalah elit di Heavenly Body Tier, jadi mereka tidak perlu berlutut ketika melihat permaisuri. Namun, mereka masih harus menangkupkan tinju mereka untuk mengekspresikan rasa hormat absolut mereka. Melihat 9 raja sama dengan melihat permaisuri ini adalah permaisuri dari dekrit suci Chaotic Star Majestic Empire. Zhao Lun bukan jenderal besar Zhao, jadi dia langsung menghentikan serangannya dan berlutut di tanah. Hu Feiyun berjalan keluar dari kerumunan penonton dan langsung berteriak kaget saat melihat luka menganga di sebelah kiri tulang rusuk Ling Han. Ling Han, kamu terluka? Para penonton hampir ketakutan sampai mati ketika mereka mendengarnya. Hubungan Raja ke-9 dengan Ling Han, apakah ini bagus? Dia adalah Raja ke-9, status apa ini?
Bahkan menteri kiri dan kanan dan 7 jenderal harus dengan hormat mematuhi perintahnya. Dia adalah salah satu dari 9 orang yang paling disukai sang permaisuri. Namun, Ling Han benar-benar berkenalan dengannya, kecemburuan langsung muncul di wajah semua orang. Jika Ling Han benar-benar dapat menikahi Raja ke-9, statusnya akan langsung melonjak dari semut rendahan ke ketinggian yang tak terbayangkan. Bahkan tokoh-tokoh kuat seperti menteri kiri dan kanan tidak akan mampu menyamai statusnya. Ling Han mengangguk dan berkata, "Aku baik-baik saja." Tubuh Zhao Lun gemetar sedikit. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Ling Han entah bagaimana akan berkenalan dengan Raja ke-9 sambil memiliki hubungan yang meragukan dengan Sui Yanyu, di mana keadilan. Ekspresi Hu Feiyun sedikit santai ketika dia mendengar jawaban Ling Han. "Zhao Lun, apa yang mengesankan tentang mengintimidasi seseorang yang lebih lemah darimu? Semua orang mengatakan bahwa Anda adalah keajaiban nomor 1 di ibu kota kekaisaran. Jadi, kenapa kamu tidak tunjukkan kemampuanmu hari ini, Yimu?" Segel tingkat budidaya dan membuatnya bertarung dengan Ling Han dengan pijakan yang sama. Dia berbalik dan mengeluarkan perintah kepada penjaga wanita. "Seperti yang Anda perintahkan," penjaga wanita tidak menunjukkan keraguan saat dia menekankan telapak tangannya ke arah Zhao Lun. Chapter 989. Tinju Buddha Perang Emas Sisa. Meskipun Zhao Lun terkejut dan marah, dia tidak berani menentang kehendak Raja ke-9. Selain itu, penjaga wanita adalah elit di ekstrim menengah Sun Muntier, dan kekuatannya beberapa puluh ribu kali lebih kuat dari miliknya. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa tingkat kultivasinya langsung disegel. Rantai surgawi hitam muncul di 2 mountain-mountainnya dengan paksa mengunci mereka. Tingkat kultivasinya segera jatuh ke ekstrim sedang, yang sama dengan Ling Han. Meskipun ada banyak penatua yang kuat di akademi, tidak ada dari mereka yang keluar untuk membantu Ling Han saat itu, karena mereka semua waspada terhadap Jenderal Besar Zhao. Sekarang Raja ke-9 secara pribadi telah mengeluarkan perintah, yang masih berani menusuk hidungnya dalam masalah ini. Dari Jenderal Besar Zhao dan Raja ke-9, siapa yang lebih berpengaruh? Jika Jenderal Besar Zhao berani memprovokasi Raja ke-9, 7 jenderal akan dengan cepat menjadi 6 jenderal. Tidak ada keraguan tentang ini. Sekarang, kalian berdua bisa bertarung lagi. Suara Hu Feiyun dingin seolah dia tidak bias terhadap salah satu dari mereka. Zhao Lun secara alami mendidih karena marah. Jenis kekuatan iblis apa yang dimiliki makhluk rendahan ini dari dunia kecil? Itu baru setengah tahun, namun Putri Menteri Kiri dan Raja ke-9 semua mendukungnya sekarang. Sementara itu, meskipun status Sui Yanyu dan Guling Yu jauh lebih rendah, mereka masih merupakan kecantikan yang terkenal dari keluarga kaya. Dia tertawa dengan percaya diri ketika berbicara. "Jadi bagaimana jika kita bertarung dengan tingkat kultivasi yang sama? Saya, Zhao Lun, adalah keajaiban nomor 1 dari 1000 tahun terakhir ini. Siapa yang bisa menantang kekuatanku?" Namun, dia benar-benar tidak berani menganggap enteng lawannya kali ini. Dia mengepalkan tangannya. Weng, cahaya keemasan langsung terpancar dari tinjunya. Pu, lengan bajunya melotot seolah ototnya tiba-tiba meledak dalam ukuran pada saat ini. Apakah teknik pamungkas Agung Jenderal Zhao ini? Residual Gold War Buddha Fist. Seseorang berteriak kaget. Itu benar. Ini adalah salah satu teknik pamungkas Agung Jenderal Zhao. Dikabarkan bahwa ketika Jenderal Besar Zhao berada di Sun Muntier, ia pernah menggunakan 3 gerakan dari teknik ini untuk menghancurkan musuh yang kuat pada level sempurna dari Sun Muntier menjadi bubur. Itu adalah pertempuran yang membuatnya berstatus elit besar. Setelah bertahun-tahun, Jenderal Besar Zhao jelas telah mengangkat kekuatan dari tinju Buddha Perang Emas Sisa dengan beberapa tingkat. Zhao Lun mulai serius saat ini. Tentu saja mereka berdua pada tingkat kultivasi yang sama sekarang, dan Ling Han juga jenius bintang 4. Jika dia tidak menganggapnya serius, bukankah dia hanya mencari kematian? Sepertinya aku sudah mendengar bahwa Ling Han mencapai Crimson Lake Island 3 kali. Jadi, mungkinkah dia mencapai level jenius bintang 5? Hehe, jenius bintang 5 hanya ada di legenda.
Bagaimana bisa begitu mudah untuk mencapainya? Dia mencapai pulau 3 kali memang lebih mengesankan daripada Zhao Lun. Namun, paling banyak ia hanya bisa melampaui 4,5 bintang. Dia pasti tidak bisa melampaui 5 bintang. Zhao Lun berjalan menuju Ling Han saat para penonton diam-diam mengobrol di antara mereka. Ling Han menggenggam luka di sisi kirinya dengan salah satu tangannya. Ada kemampuan korosif yang kuat yang bisa melelehkan logam dan menghancurkan tulang yang terkandung dalam serangan telapak tangan Zhao Lun. Selain itu, bahkan membentuk pola surgawi di lukanya, dan pola surgawi ini terus beredar dan mencegah lukanya sembuh. Ling Han harus menghancurkan pola surgawi ini sebelum dia bisa menyembuhkan lukanya. Namun, pola-pola surgawi ini sangat kokoh, dan bahkan kekuatan asalnya tidak bisa menghanyutkannya. Selain itu, dia tidak bisa memasuki menara hitam sekarang, yang berarti dia tidak bisa menggunakan kemampuan menara hitam untuk menyingkirkan pola surgawi ini. Juga, dia hanya bisa memutar otak untuk ide-ide lain. Sebuah pemikiran melintas di benak Ling Han, dan dia langsung mengaktifkan pola api surgawi. Mendesis, pola-pola surgawi berbenturan, dan pola-pola surgawi asing dengan cepat dibakar menjadi abu. Seperti yang diharapkan, ketika Zhao Lun telah menyerangnya saat itu, dia telah melihat lapisan cahaya surgawi seperti air. Itu kemungkinan besar teknik budidaya elemen air. Itu bertentangan dengan elemen api, dan menggunakan satu terhadap yang lain adalah cara terbaik untuk berurusan dengan teknik elemen-elemen ini. Bahkan pada tingkat kultivasi yang sama, aku masih bisa menghancurkanmu dengan mudah. Zhao Lun mengayunkan tinjunya saat dia menyerbu. Serangan pertama dari tinju Buddha Perang Emas sisa, gelombang yang meningkat menghembus angin dan awan. Ling Han tertawa keras, dan berkata, saya tidak pernah menemukan lawan yang lebih kuat dari saya pada tingkat kultivasi yang sama. Kamu tidak berbeda. Dia melepaskan Earth Overturning Seal miliknya sebagai balasan atas serangan Zhao Lun. Peng, Ling Han berdiri bangga dan tidak bergerak selama pertukaran ini. Sementara itu, Zhao Lun tersandung mundur selusin langkah. Darah di tubuhnya bergejolak, dan wajahnya juga bergeser antara putih dan merah. Terkesiap, saat bertarung di tingkat kultivasi yang sama, Zhao Lun benar-benar bukan tandingan Ling Han. Kegembiraan dan ketidakpercayaan menyapu kerumunan. Mengesampingkan kepribadian Zhao Lun, tingkat bakat alaminya memang layak menjadi nomor 1 di Chaotic Star Majestic Empire. Bahkan, dia telah menunjukkan potensi yang lebih kuat, dan ada kemungkinan dia bisa menjadi elit dari Heavenly Body Tier di masa depan. Namun, bakat aneh seperti dia sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat bertarung melawan seseorang pada tingkat kultivasi yang sama. Ling Han ini, kekuatannya jelas tidak terbatas pada tahap awal ekstrim menengah. Itu mungkin sudah dekat dengan tahap puncak. Saya setuju. Teknik telapak tangannya tampak sangat biasa, namun dia masih bisa menggunakan kehebatan pertempuran yang mengerikan. Ini hampir pasti karena kekuatannya jauh melebihi tingkat kultivasinya, karena itu meningkatkan tingkat kecakapan pertempurannya. Terkesiap, apakah ini berarti kecakapan pertempurannya akan menjadi lebih kuat jika dia mengembangkan teknik rahasia tingkat tinggi? Dia bisa menjadi jenius bintang 5, semua orang berseru kaget. Apakah mereka benar-benar akan menyaksikan kebangkitan seorang jenius bintang 5? Sialan, sial. Zhao Lun meraung marah saat dia meluncurkan serangan lain. Serangan kedua dari tinju Buddha Perang Emas sisa, 3 gelombang menaklukkan dunia. Ledakan, kekuatan kepalan tangannya langsung melonjak 3 kali lipat. Seperti sebelumnya, Ling Han merespons dengan Earth Overturning Seal miliknya. Baik dia dan Zhao Lun menggunakan teknik budidaya elemen logam, dan ketika kilau logam bertabrakan dan terjalin, seolah-olah keduanya menjadi dewa perang logam. Saat serangan mereka bertabrakan, keduanya melompat mundur. Mereka dicocokkan secara merata dalam pertukaran ini. Hahaha, Zhao Lun tertawa terbahak-bahak dan berkata, kekuatanmu hanya begitu-begitu. Aku masih belum melepaskan serangan ketigaku yang paling kuat. Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, kamu merasa terlalu baik tentang dirimu, dan kamu juga terlalu pintar menipu diri sendiri. Siapa bilang ini kekuatan saya sepenuhnya? Begitukah? Zhao Lun menuduh lagi, sekali lagi melepaskan serangan kedua dari tinju Buddha Perang Emas sisa.
Sinar mengerikan dari cahaya metalik terjalin saat serangan mereka bertabrakan. Sangat sedikit orang yang memperhatikan bahwa mata Zhao Lun akan menjadi sedikit lebih keemasan setiap kali dia meluncurkan serangan. Setelah 10 atau lebih serangan, matanya sudah menjadi benar-benar emas. Serangan ketiga dari tinju Buddha perang emas sisa, 9 gelombang menembus matahari dan bulan. Tubuhnya tumbuh dengan cepat saat dia meraung, dan dia berubah menjadi raksasa emas yang tingginya mencapai 9 meter. Dia akhirnya melepaskan serangannya yang paling kuat, yang meningkatkan kecakapan pertempurannya dengan 9 kali lipat. Bukannya dia akan mudah pada Ling Han saat itu. Sebaliknya, ia perlu memperkuat fisiknya sebelum bisa melepaskan serangan ketiga. Karena itu, dia harus memasuki kondisi tubuh emas 9 meter terlebih dahulu, sesuatu yang membutuhkan waktu yang lama. Namun, setelah transformasi ini selesai, ia dapat meluncurkan serangan yang menghancurkan bumi. Ledakan, tinju emas raksasa jatuh dari langit. Tidak ada yang mewah tentang itu, dan itu semua adalah daya ledak yang brutal. Ling Han menyerang dengan telapak tangannya lagi, hanya melepaskan segel bumi yang terbalik. Peng, tinju dan telapak tangan bertemu, dan perbedaan ukuran mereka sangat jelas. Tinju emas hancur dan tanpa henti mendorong Ling Han mundur. Jika bukan karena batu-batu di arena ini cukup kuat, 2 garis jejak akan sudah digali ke tanah. Hahaha, Zhao Lun tertawa terbahak-bahak saat dia dengan marah menghancurkan 2 tinju raksasa ke arah Ling Han. Tinju Buddha perang emas sisa memiliki 3 gerakan, namun ini tidak berbeda dalam hal teknik. Sebaliknya, mereka berbeda dalam hal seberapa banyak kekuatan yang disalurkan. Pengeluaran energi untuk pemogokan ketiga sangat besar, dan itu juga datang dengan beberapa efek samping. Lagi pula, itu adalah serangan yang bisa meningkatkan kekuatan pertempuran 9 kali lipat. Selama waktu ini, pengguna teknik ini hampir tak terkalahkan. Siapa di level kultivasi yang sama yang bisa menantangnya? Chapter 990. Pertempuran demi judul keajaiban produktif nomor 1. Zhao Lun tertawa keras, dan berkata, "Kamu masih terlalu lemah untuk menantangku untuk gelar keajaiban nomor 1. Saat dia berbicara, suara memekakkan telinga bergema dari tubuh emas setinggi 9 meter. Seperti panah yang ditembakkan satu demi satu, tinjunya tanpa henti memukuli Ling Han. Seolah serangannya tidak akan pernah berhenti. Semua orang terpana oleh kekuatan luar biasa Zhao Lun. Seperti yang diharapkan dari keajaiban nomor 1 dalam 1000 tahun terakhir. Kekuatannya benar-benar hebat, dan bahkan jika dia bertarung dengan seseorang pada level kultivasi yang sama pada tahap puncak dari medium ekstrim, berapa banyak yang bisa berdiri kokoh di bawah rentetan serangan ganas seperti itu? Ling Han berpunuk dan mengaktifkan pola gravitasi surgawi. Zhao Lun langsung merasa seolah-olah tersumbat lumpur. Dia melangkah maju dengan satu kaki, namun kaki yang satunya secara mengejutkan mustahil untuk diangkat dari tanah. Dia tidak bisa membantu tetapi terhuyung. Pola gravitasi surgawi. Zhao Lun berpunuk. Dia juga telah mendapatkan elemen gravitasi Mountain River Stone sebelumnya, jadi dia secara alami tahu apa yang dilakukan Ling Han sekarang. Dia juga mengaktifkan pola gravitasi surgawi untuk membatalkan efek Ling Han. Kemudian, dia mengangkat tinju emas raksasa dan menghancurkan mereka ke arah Ling Han lagi. Ledakan, serangan ini menakutkan, dan tekanannya bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Ling Han tak kenal takut, dan dia segera mengaktifkan teknik 7 bunuh yang menundukkan jiwa. Zhao Lun langsung merasa seolah-olah ada jarum yang menusuk pikirannya. Dia hampir tidak bisa menghentikan dirinya dari mengeluh kesakitan. Namun, dia sangat berpengalaman, dan segera menyimpulkan bahwa Ling Han telah menggunakan serangan spiritual padanya, jadi dia buru-buru menstabilkan akal surgawi. Namun, jeda sesaat ini langsung menyebabkan kepala Zhao Lun kehilangan target. Ling Han mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk meraih pergelangan tangannya. Setelah itu dia dengan kejam melemparkannya keluar. Peng, tubuh Zhao Lun adalah raksasa sekarang, jadi kejatuhannya juga sangat berat.
Ekspresi gelap menyebar di wajahnya saat ia menabrak tanah, dan seteguk darah langsung keluar dari mulutnya. Zhao Lun terluka. Seseorang benar-benar bisa melukai Zhao Lun saat bertarung di tingkat kultivasi yang sama. Ini benar-benar berita yang sangat menakjubkan. Nama Zhao Lun selalu identik dengan istilah tak terkalahkan di tingkat kultivasi yang sama. Sekarang, bagaimanapun, dia telah dipukuli sampai muntah darah. Siapa yang akan percaya ini jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Arg! Zhao Lun melolong marah ketika vena yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari tubuh emas raksasa itu. Mereka seperti beberapa ratus ular emas, yang masing-masing terpancar dengan aura menyeramkan. Dia menamparkan tangannya ke tanah, dan tubuhnya langsung menembak ke posisi tegak. Kemudian, dia menyerbu ke arah Ling Han lagi. Ledakan tinjunya jatuh seperti gunung surgawi yang luar biasa. Saya mengatakan bahwa jika kita berada pada tingkat kultivasi yang sama, saya bisa menekan Anda dengan satu tangan. Ling Han meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya saat dia menabrak telapak tangan kanannya ke arah Zhao Lun. Namun, ini bukan serangan utamanya, dan dia melepaskan teknik 7 bunuh menundukkan jiwa di Zhao Lun lagi. Dewa juga menumbuhkan semangat mereka. Meskipun Ling Han bisa menggunakan batu sungai gunung untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat immortal sebelumnya, kurangnya pemahaman yang sesuai berarti bahwa indera surgawi tidak mengalami pertumbuhan. Hanya karena dia telah menyesap teh reinkarnasi, maka akal surgawinya jauh lebih kuat daripada yang dimiliki oleh petani biasa di Shattering Void Tier. Dikombinasikan dengan temper dari lapisan kedua gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, indera surgawinya tidak hanya kuat, tetapi juga sangat stabil. Perasaan surgawinya tidak sedikit lebih lemah dari seorang pembudidaya biasa di Mountain River Tier. Setelah ia naik ke tingkat sungai gunung, kekuatan rasa surgawinya secara alami mengalami perubahan kualitatif, jauh melebihi tingkat yang dicapai oleh pembudidaya biasa pada ekstrim menengah. Itu jelas setara dengan para pembudidaya pada tingkat ekstrim yang tinggi, bahkan mungkin tingkat yang sempurna. Dengan demikian, Zhao Lun tidak bisa memblokir serangan spiritual Ling Han meskipun akal surgawinya sudah pada tingkat yang sempurna. Meskipun setiap serangan spiritual hanya bisa sedikit mempengaruhi dirinya, ini adalah pertarungan antar elit, jadi setiap serangan kecil itu cukup untuk mempengaruhi hasil pertarungan. Peng, 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 serangan Zhao Lun sangat kuat, namun tidak satu pun dari mereka yang bisa mengenai target mereka. Jadi, apa bedanya jika mereka kuat? Zhao Lun entah terbanting ke tanah oleh Ling Han atau tanpa henti dipukul oleh telapak tangannya. Kuang, 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 seolah-olah itu telah menjadi logam, tubuh emasnya terus berdering dengan suara dentang renyah. Siapa yang akan mengira bahwa selain beberapa saat di awal, Zhao Lun, keajaiban nomor 1, akan berakhir dipukuli secara sepihak. Zhao Lun mendidih karena marah. Dia dipukuli di depan banyak orang. Benar-benar memalukan, ekspresinya menjadi sangat dingin ketika aura yang kuat langsung terpancar dari tubuhnya. Ini adalah aura yang sangat kuno yang juga dipenuhi dengan kekuatan yang tangguh. Kekuatan bangsa, seru banyak orang. Belum lama ini, Zhao Lun telah ditunjuk sebagai perwira militer peringkat ke-7 oleh Permaisuri, yang berarti ia dapat menggunakan kekuatan bangsa. Meskipun dia tidak diizinkan untuk menggunakan kekuatan sebanyak yang dapat dilakukan menteri kiri dan kanan dan 7 jenderal, tingkat kultivasinya yang rendah berarti bahwa dia tidak akan dapat menarik banyak bahkan jika tidak ada batasan. Kerugian Zhao Lun langsung menghilang di bawah dukungan kekuatan bangsa. Tubuh emasnya menjadi menyilaukan lagi, bahkan itu bahkan lebih menyilaukan daripada sebelumnya. Peng, 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 peng. Dia mengambil kesempatan ini untuk melakukan serangan balik, langsung memaksa Ling Han untuk terus mundur. Ling Han sedikit heran. Dengan dukungan kekuatan bangsa, bahkan akal surgawi Zhao Lun tampaknya mendapatkan lapisan perlindungan ekstra. Ketika dia melepaskan teknik 7 bunuh menundukkan jiwa, itu benar-benar pulih kembali, benar-benar tidak dapat membahayakan Zhao Lun. Mati. Mata Zhao Lun merah karena amarah saat tubuh raksasa itu melemparkan bayangan besar di tanah. Ling Han tersenyum dengan tenang, dan berkata, "Kamu hanya meningkatkan kecakapan pertempuranmu dengan 1 bintang dan menggunakan kekuatan bangsa untuk melindungi indera surgawi kamu.
Ini tidak seperti Anda memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Apa yang membuatmu bangga? Ling Han meningkatkan jarak antara dia dan Zhao Lun sebelum segera melepaskan panah, menggunakan tubuhnya seperti busur dan kekuatan asal sebagai panah. Zhao Lun sangat heran. Ini adalah teknik yang telah membunuh Bai Yuanxi belum lama ini. Meskipun kekuatan panah ini memucat dibandingkan, sebagian besar kekuatannya juga telah disegel pada saat ini. Dia tidak bisa menerima panah ini dengan enteng. Dia mengangkat tangannya dengan banyak kesulitan. Anak panah itu menembus lengannya, bahkan dengan tubuh emasnya yang tidak mampu menghalangi kekuatannya. Kemudian, panah itu berubah menjadi bintik-bintik dari origin power yang akhirnya menghilang menjadi udara tipis. Wajah Zhao Lun pucat saat darah mengalir dari lengannya. Setelah menggunakan kekuatan bangsa, ia awalnya berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggamannya. Namun, sangat tidak percaya, Ling Han segera menamparkan pipinya. Ini bukan ultimate arrow, jadi Ling Han tidak kehabisan semua kekuatannya setelah menembakkan tembakan ini. Dia segera menarik busurnya dan melepaskan tembakan lagi. Dentingan. Zhao Lun mundur selangkah dengan setiap panah yang ditembakkan Ling Han. Tubuhnya penuh dengan lubang, bahkan tubuh emasnya tidak mampu menahan kekuatan dari Starry Arrow Dragon yang memusnahkan. Arg! Zhao Lun melepaskan tangisan marah ketika cahaya keemasan di tubuhnya menghilang. Sementara itu, ia juga menyusut dari 9 meter ke bawah ke ukuran aslinya. Meskipun tubuh emas setinggi 9 meter dapat meningkatkan kekuatan pertempurannya 9 kali lipat, itu juga mengubahnya menjadi target besar yang jauh lebih rentan terhadap serangan Ling Han. Mungkinkah bahwa Zhao Lun akan menyerah? Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sejatiku, kata Zhao Lun dengan suara seram. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan secara mengejutkan menjadi seperti air dan hitam pekat. Hati Ling Han tersentak. Ini adalah aura yang menyerang Zhao Lun sebelumnya. Ini adalah aura yang bahkan merobek fisiknya dan terkorosi sampai ke tulang-tulangnya yang saleh. Apakah ini teknik kuno yang telah dipraktikkan Zhao Lun selama ini? Banyak pikiran terlintas di benaknya, namun tangannya tidak melambat sedikit pun, langsung melepaskan panah lain. Zhao Lun tidak menghindar, dan malah dengan marah dibebankan ke Ling Han. Panah origin power bertabrakan dengan tubuh Zhao Lun. Namun, tubuh Zhao Lun berubah menjadi bentuk cair yang lunak dan seperti kapas. Panah itu langsung merobek tubuhnya. Kemudian, seperti riak air, tubuhnya yang robek mulai sembuh dengan sendirinya. Terlepas dari seberapa kuat alat dewa, bisakah alat itu memutus air yang mengalir secara permanen? Bersambung ke chapter 991. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.